li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk urangnya halaman 57 baris ke 5 dari U. Yang kitab sama cetakan. Kemudian lanjut Ibnu Abbad, wa kana Bisharul Hafi radhiyallahu an yaqul law kuntu a'wala dujajah khiftu an akuna jilwazan alal jisri. Berkata Bishar Al-Hafi, semoga keridhaan Allah padanya, law kuntu a'wala dujajah khiftu an akuna jilwazan alal jisri. Jikalau adalah aku itu yang paling banyak keluarga dari ayam betina, atau ayam betina yang paling banyak anaknya, aku khawatir bahawa adalah aku menjadi polisi alal jisri, di atas jembatan. Jilwaz yang syurti, hakim syurti dia kan polisi. A'wal dalam kamus memiliki banyak keluarga kan, a'wal. Ini mantang cerita baru para sufinya, urung mukarrabin atau arifin, urungnya lebih kesenangi hidup membujang. Termasuk Bishar Al-Hafiyan salah siro waliullah yang hidup membujang. Jadi urungnya beranggapan bahawa berkeluarganya hanya pantas bagi urungnya, karena yang nak melalaikan urungnya jauh daripada Allah Ta'ala, disibukkan dengan persoalan bermacam-macam, persoalan rumah tangga, persoalan masyarakat, persoalan lingkungan. Jadi kira anggap yang memandum mengganggu kedekatan urungian, dalam proses kedekatan urungian menuju kepada hadrah kudus atau hadrah ilahi. Jadi karena anggapan lagian, maka urungian terubah makanan yang menimbulkan syahwat, mekawin karena dasar mekawinnya untuk berturut syahwat, walau sebenarnya secara syariat kagebi idin, tapi urungian dalam rangka jaga adab dengan Allah hanya dilakukan. Sehingga Bishar Al-Hafinya pernah bertubik satu pendapat atau statement kan, andainya lun manuk inang le anu, anggapnya ramai keluarga le anu ke manuk inang, na beda dengan manuk dia. Manuk inang ke le anu dah ai tu boh. Andainya lunnya paling le keluarga dari manuk inang, lun khawatir lun je ke polisi ada tutu. Dia lewat tutu, aku tanya press lewat anu ni lah. Hanya dajak aju. Manuk kau menan je jaga anu ke? Dia ni lewat tutu, ai ji tukang press, habis lewat anu baru je. Itu nak garuk you. Jadi ni begah kitanya yang berkeluarganya hana aman daripada gangguan-gangguan untuk kedekatan kepada Allah. Maka lagi baru ibaratkan urang yang berkahwin sama dengan kage perahu lam laut, menanani yang perahu yang kakaram. Maka urang ulama-ulama sufi yang kearifnya rata hana berkahwin, hidup membujang. Hidup memujang rian karena kali potensi untuk timbul fitnah, anak kecela lah agama. Yang kecela lah agama hidup membujang, sehingga anak orang mati dalam keadaan membujang. Yang orang yang mentang terpengaruhi oleh fitnah-fitnah zaman. Orangnya pada terpengaruhi oleh fitnah zaman lah. Orang katruk makam kepada makam arifin, orang kata Allah Ta'ala nak terpengaruhi dengan fitnah. Karena mukawinyan kan satu hal yang seharusnya bagi orang yang malah anggap yang mekawinyan je ke tukang berkacau kan, hana fokus kan dalam rangka menuju kepada Allah. Kemudian tentang sosok Bishar Al-Hafiyo, Bishar Al-Hafiyo sira waliullah mantan berandalan kan, mantan berandalan. Karena kan sebelum jadi waliullah kan sira orang berandal yang suka mabuk-mabukan. Jadi Bishar Al-Hafinya udip di kota Baghdad yang kelahiran tahun 1940
Hijriah, semasa Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Kemudian dalam cerita diceritakan kita Hilatul Auliya nasi pegahan Bishr Al-Hafiyyu pada saat udip dalam keadaan mabuk-mabukan bak sabar hura kan legowo dari pesta mabuk gerumpak sabuh tulisan tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Gecok tulisannya siragwo na tinggai peng 1 dirham geblo minyak wardi. Minyak wardi kan minyak bunga mawar, minyak print lah bahasa dia. Geblo minyak print gesamprot bak kertas yang tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Gecok dengan penuh kehormatan gesimpan kertas pada tempat manyangan. Tadi bak sabuh malam melumpur tek salah sira urang saleh yang na di kota yan. Perintah lam lumpur urang saleh yan tolong yak pegah saat bak rumah yang alamat jih di tempat pulan. Na pemilik rumah yang bernama Bishr pegah saat long kalung pemulia Bisharyan gara-gara Bisharyan di pemulia nama long. Long kalau akan long peharum nama Bishr gara-gara di peharum nama long. Dan long akan long agungkan nama Bishr gara-gara Bishr mengagungkan nama long. Menan dikejut orang salehan tingat ke. Masa lagian kemuliaan ya pegah bak berandalan tingat ke. Hamke no salah lumpur, salah kok sango, salah lumpur. Sehingga budah urang saleh yan letu sembayang nempu sembayang sunat malam budah ihlam dalam keadaan naudzu lagi ihlam dalam keadaan naudzu melempor lam kan lempor yang sama malam lempor yang sama malam terkejut lam di lempor yan ya kamu ada dua ga masa menan domnan kemuliaan gebi ke urang mabuk-mabukan yang biasa kan sekedar sira mabuk-mabukan ke pesta minum anggur pakat ngan bina. Sehingga kali kedua mantang malam yang sama urang saleh yan getung wuduk lu sembayang lam gi istirahat lam ge lam mimpi lam kali kelai sama si isi mimpi ji dipesan kepada urang saleh yan untuk jak bak rumah Bishr ya pegah bahawa Bishr kagak paharum nama Allah akan gepaharum nama gayan kagak pagung nama Allah akan gepagung nama gayan dan kagak muliakan nama Allah akan gemuliakan nama gayan. Sehingga ban Singapura bedah urang saleh yan dalam keadaan setengah kesal ke walau kaya yakin kerana kalih mimpi yang sama dalam keadaan setengah kesal kejak di rumah yan tok dia tok mintum pun rasa buka bedah kerana urang buka Bishr tengah dalam keadaan mabuk-mabukan dilikat dengan dibuka li lamit daripada Bishr getayang li urang yan punah hamba Allah nah hamba la rumah yo dah yang bahasa yan hana ina urang merdeka mana oh bik ke mana acara udip bak urang merdeka maksudnya kan ke lamit bak dunia tim yang tanya kan hamba Allah hana aturan udip tu tanggap ro deraja sehingga pegah tak Bishr lagi bedah li pegah li lamit Bishr urang saleh mana berangkat go jo nak melumpak li anan mulai uronyan pun Bishr mendapat hidayah Allah Taala sehingga getinggai ngon ke bedah yang berangkat dalam keadaan telanjang kaki udip gaknyan melunta-lunta hana fikir dah pulih je kalau yang berjalan dalam keadaan berjalan kaki tu tapi sehingga singkat cerita je Bishrnya waktu saat udip gaknyan karena gaknyan hana memakai alas kaki atau silap maka ikun dengan al-hafi yang urian telanjang kaki sehingga keledai bak zamannya handi tu berjalan. Dihormati katnya. Sebab katnya hana pakai silap dia kejap. Sehingga bak sabah huroi kalau le sira urang keledai kai tu berjalan. Ikul le urang yang sang Bishr hana le sang. Ya periksa le lain keadaannya orang meninggal. Yang dum dihormati mangkaji aulia Allah orang yang kearifinnya terus bak binatang dihormati katnya. Kan manusia mentang. Ahmad bin Hanbal siap dia kunjung Bishr Al-Hafi. Sehingga le murid-murid merasa aneh le murid katnya. Kita yang ron ke orang yang alim. Hana orang alim ngampungnya selain ron. Bahkan tuan guru nak kunjung Bishr. Sedangkan hadis ron paling alim, fikih ron paling alim, tafsir ron paling alim, usul fiqh ron paling alim. Nai hana baklung. Makrifah Allah.
Ingat saya terus bicara tapi kat tayang keadaan Tuhan. Kat tayang Tuhan bubuk kurang yo. Tuhan kiban keadaan Tuhan. Kena kejap bicara yang kat tayang tapi maka sering tat Ahmad bin Hanbal gak kunjungi Bishr Al-Hafi. Di walau gaknyan seorang berandalan tapi saat mendapat hidayatullah, mendapat hidayah Allah, luar biasa cara Allah bagi balik hamba untuk memberi hidayah. Sehingga dalam sebuah riwayat otai yang legop pakon ro nehane pakai silap kejawab lung hargai karena saat lung telanjang kaki saatnya lung mendapat hidayah Allah. Maka lun menghargai saat-saat lun mendapat hidayah sehingga untuk lun kenang atayan sampai orang yang hal untuk silap. Pada riwayat lain kanyan, pada riwayat lain alasan hana gesuk silap karena pernah kejak batukang sipatu gara-gara yang putus dalam silap. Gila kecop, gila ke bantu necop tak silap lung. Ikul le tukang cop sipatu kan. Ira ketika dah kau buka cogok tapi saat putus silap. Karena merasa diri gaknyan ka membuat orang lain terganggu gara-gara gaknyan kecap silap gebah nak pakai le. Dia mah mungkin enggak sok sebelah kan karena sebelah ka putus ke gebah je sebelah tu. Anda yang pegah riwayatnya alasan. Riwayat lain yang pegah karena saat gaknyan mendapat hidayah dalam keadaan golom pakai silap, maka untuk menghargainya sehingga gaknyan hana pakai silap dia sampai meninggal. Penghormatan gaknyan terus bak kelide, hai tu bak jalan gara-gara gaknyan hana pakai silap. Dengan punai orang talimu itu berjalan tu. Kameng puyang naik itu berjalan. Bahana yang boleh dihormat. Kaji itu berjalan. Bicara terubak kelidai dihormat gaya itu Yang ban cerita sosok Bishr Al-Hafi. Yang boleh dan nak begah dari cerita yang buat raja daca ikeman bahawa kadang-kadang untuk mendapat hidayah Allah belum tentu dari perbuatan-perbuatan atau amal-amal yang agung, amal-amal yang besar. Dadakala Bishr mendapat hidayah malah je ke waliullah gara-gara ge berselamat tulisan bismillah. Tapi saat ge berselamat penuh rasa takzim dan mengagungkan nama Allah. Angkinang yang mendapat hidayah. Maka lagi tanya saat takalan kitab teti, saat takalan lembaran Al-Quran terbuang bak jalan, biasakan jauh. Baik tak tu. Dia biasa kemudian tak tu hai dah urusan. Jauh tak kamu tulis nama Allah atau nama Rasul, nama-nama yang mulia ataupun ayat-ayat Quran kateti nan, jauh selamatkan. Duduk pada tempat yang good. Kadang tu gara-garanya kita tanya menumpak hidayah Allah lagi yang kah berlaku bak Bishr no. Wa fil khabari fi fitani akhir zaman, dan sabit dalam hadis tentang fitnah akhir zaman. Ada buah hadis yang menyangkut tentang fitnah akhir zaman. Qala nikli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi dzalikal waqti halat uzbah. Dan sabit pada demikian wate halat uzbah. Truk wate membujang. Halatnya hulul. Dia dah bermakna bertempat, dia dah bermakna hulul. Hulul berarti katruk wate. Dia katruk tempo hutang hulul. Bak demikian wate akhir zaman wate kat masa-masa merebaknya fitnah halat uzbah. Tiba waktu uzbah, iaitu membujang. Fakila maka ditanyakan orang wa kaifa iban sampai bak watenyan urang kala udip membujang. Qala jawab Nabi yu'ayyirunahu bil faqri fayatakallafu ma la yutik wa yuriduhu mauridal halakah. Menganggap satu keaiban atau malai oleh mereka itu akan seseorang dengan sebab gasin. Maka karena dianggap malai satu keaiban menyertanya gasin, yatakallafu ma la yutik, memaksa diri mereka seseorang akan pekerjaan yang tidak dia sanggupi. Gara-gara memaksa diri terhadap pekerjaan yang tidak disanggupi, wa yuriduhu telah mendatangkan ianya pekerjaan tersebut akan seseorang pada tempat binasa. Ba'akhir zaman kata Nabi, urang kala membujang, pakai ia mengkawin sebab gasin. Ia ke gasin, gasinnya sebab aib. Jadi miar zaman kawin aja untuk rezeki teruk keroi. Tanya mana bupah rezeki le belum kawin. Nama motor tabah benar rumah belum kawin. Lembut motor ham numpak, rumah na deh nam kawin tan. Di miar tanya miar zaman kau menam kawin je lah rezeki nak keroi. Ambil nyelam minum air lagi. Kadang rezeki tanya. Rezeki anak
Allah ngebili rezeki dayo kerana dayo letak dan maksud ke Allah. Kadang ngebili rezeki anak mentang leh. Makanya kahwin je mana je boleh sebab anak ada depat rata gebi rezeki ke katanya. Jadi dalam hadisnya ngeberah oleh Nabi ba akhir zaman lingah lah halat udubah katruk watai urang membujang tu dia yang le urang mak Nabi pakan sampai menan yu airu takyirnya menganggap satu keaiban atau satu perkara yang memalukan, satu kemaluan kalau ilmu makna. Menganggap satu perkara yang memalukan oleh mereka itu dengan fakir, akan seseorang dengan fakir. Maka gara-gara malai ke watai gasin takut nyan merupakan sabung aib malai keluarga, megepaksa tik ro kerja tak yang sanggup, megepaksa kerja tak yang sanggup bagah dia mati. Karena berpotensi menimbulkan bahaya meatai yang ada sanggup kan. Wa fil khabari sabit lan tabawadi ala ilm yang riwayat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum ba'dal mi'atain rajulun kafiful had, sebaik-baik kamu sesudah 200 tahun. Sebab lewat 200 tahun kau kira masa fitnah. Kira masa fitnah sebab khairukum qarni summal ladzi yalunahum summal ladzi yalunahum kan Nabi. Sebaik-baik kamu masaku, kemudian masa sesudahku masa sahabat, kemudian masa sesudahku tabi'in dan tabi'in kainan masa agak atau masa salafus saleh. Maka bahaya Nabi dalam sebuah hadis, sebaik-baik kamu watai kalih 200 tahun tira rajul kafiful had. Kafiful hadnya geai dalam kamus kalilul mal. Al had makna jih ad-dahru, dahru ruang. Urang pui ruang, makna pui ruang hana beban. Hana beban udip, hana keluarga, hana beban. Jadi dalam masyarakat kan kafiful had. Hadnya dahru ruang, kafiful had naga dalam kamus kalilul mal, orang yang sedikit harta. Inilah hadis nasi geai makna khafiful had kan hanya sebatas sedikit harta. Qala berkata Nabi, allazi la ahla lahu wala walad, orang yang tidak memiliki keluarga baginya dan tidak ada anak isteri. Yang khafiful had. Ini Nabi berkata Nabi, oleh 200 tahun ke orang yang paling god adalah orang yang hana anak dan isteri. Tapi yang ke Hanjil Adnan dah fahami hana anak dan isteri tapi udipnya dalam keadaan terjaga dari fitnah. Baik dia hana anak dan hana isteri udipnya dalam keadaan fitnah tapi ya hana god. Wa qala Sahal bin Abdillah kun Sahal bin Abdullah semoga ridha Allah padanya, iyakum wal istima' ilan nisa, jauhi olehmu serta mendengar kepada perempuan. Baik ada pendengar-pendengar mana berah awak belah je merim kenang. Periksa li tanya. Hingga time hana muha periksa ya periksa bak rapor sebab rapor na foto. Ya kon tanya sumber gelahnya tajak bilik ngon dah. Hairo gelah penung sumber dalam belah-belah lalai. Cik rapor ta. Ada periksa rapor go wali gelah kan lapukan urusan dia periksa rapor. Yang mati istima' ilan nisa kan. Istima'nya ya pendengar, pak nak ada dengar naurina yang mengenang ya pendengar dia. Ya tayang dia. Yang li Sahal bin Abdullah jauhi ya, jauhi olehmu serta istima' memperdengar kepada perempuan. Wal mal ilaihin, cenderung hati kepada mereka itu. Baik natika perasaan galak kurina. Fa inan nisa muba'adat minal hikmat, karena perempuan itu dijauhi daripada hikmat ilmu yang bermanfaat. Bak urinanya hana ilmu yang bermanfaat. Wa qaribat min syaitan, dekat dengan syaitan aja oh. Terima tanya sering tong urinang hana tajuk dengan syaitan. Dia dengar kejam urinang, terima ngejilai. Itu je nabab lain yang gepujo, urinang yang terlindung dari fitnah, urinang yang gekhadam suami, urinang yang gepertimang anaknya mendapat imbalan pahala dari Allah. Malah dalam hadis al-umum madrasatul ulama, yang mak daripada anak mir atau rinang juga bagian daripada sekolah pertama kan, madrasatul ulama. Yang dengar kejam karena yang dengar pengalaman tasawuf ini pupu mantang yang memiliki potensi besar untuk merusakkan atau menimbulkan fitnah. Termasuk rinang, memang kodrat Allah lagi yang mencipta rinang untuk menjadi potensi fitnah kepada uragam. Jadi karibah minasyaitan yang beralih Sahal bin Abdullah dengan syaitan. Wahunna masaiduh, mereka itu ringinang perangkap syaitan. Masaiduh hampak perokan buruan, tempat berburu. Jadi syaitan untuk ini buru getanya ipakai pak atau jaring ji urang rinang. Dapat tahu rungkum awe
kumpul gawi. Kumpul gawi yang ke urinang. Wa hadzuhu min bani Adam, dan keberuntungan syaitan dari anak Adam. Bahagian atau keberuntungan syaitan bisa diraih yang menyukai pakai jaring urungi urinang. Sebab saya kata urinang mandu rusak. Kenyataan kebenaran kah? Tak kala rusak-rusak kerajaan jamun dum. Hancur para aulia-aulia Allah tu muru yang katong Allah tapi watai ujung berakhir dengan tidak baik gara-gara urungi urinang. Faman atafa ilaihin bikulliyatih faqad atafa ala haddi syaitan. Maka barang siapa memiliki perasaan simpati atau kasihan kepada mereka turinang bikulliyatih dengan secara total menyeluruh, kan baju-baju berat tak ju, faqad atafa ala haddi syaitan, maka sungguh telah memiliki simpati atau kasihan ia di atas keberuntungan syaitan. Maka lebih berat hat benar batas-batas. Wa man hada anhun, dan barang siapa menjauh daripada mereka itu rinang, ya isa minhu, putus asa syaitan daripadanya. Hanya cara lain, sebab perangkap paling mumpuni kan, perangkap paling mujarab maka uringi rinang. Saat tanya kata pergi uhro dari rinang, nyali syaitan enggak putus asa, kecewa berat. Wa ma mala syaitan ila ahadin kamislihi kamailihi. Wa ma mala syaitan ila ahadin kamailihi ila man usturika bin nisa, dan tidak cenderung syaitan kepada seseorang seperti cenderungnya syaitan kepada orang yang diperbudakkan orang tersebut dengan perempuan. Jadi syaitan ni lebih dekat, lebih cenderung kepada orang-orang yang bisa diperbudak dengan perempuan. Usturika, dijadikan rek atau diperbudakkan dengan perempuan. Wa inna syarra ma'ahun, sesungguhnya kejahatan ada serta mereka itu perempuan. Maknanya memiliki potensi besar untuk menimbulkan kejahatan. Hai sukunna, di mana saja mereka itu berada. Ada tengah masjid pih berpotensi menimbulkan kejahatan. Sebab karuh rinang yang galain jika rusak. Nempun gala menan. Barang apa saya karuh rinang jika kacau jung. Teruk ba mekan menyori roh rinang dalam jaga sud mekat jika kacau jung. Teruk ba dayah menyori roh rinang matu jika kacau jung. Kemudian fa idza ra'aitum fi waqtikum mangkat rakana ilaihin fa asu minhu, maka apabila kamu lihat, kata Sahal bin Abdullah, pada waktu kamu, pada zaman atau waktu kamu akan orang yang sungguh cenderung hati kepada mereka itu rinang, fa asu minhu, maka putus asa olehmu daripada nyaman tersebut. Yang nak harap le urang yana. Kita kalau urang ka cenderung hati ku rinang, kai pelalo le urinang, malam menjaga api gara-gara urinang, habis pulsa bina gara-gara urinang. Dem kawin kagop kendayo nyan ngurung lagi hana pu harap li kaji butuh asa. Kila lahu, ditanyakan orang Mbak Sahal bin Abdullah, mamnya lagi yang tak berat kana ne perhut urinang. Maka hadis Nabi SAW, hubiba ilayya min dunyakum salas, fadzakaran nisa, kiban tentang hadis Nabi yang keperali Nabi, hubiba ilayya min dunyakum salas, dicintakan, disukakan, diberikan perasaan suka atau senang kepadaku dari dunia kalian 3 perkara. Mana 3 perkara? Yang pertama atib, wangi-wangian. Kemudian yang kedua an-nisa, yang maksud fadzakara nisa, disebut di Nabi lah hadis nisa. Hubbiba ilayya min dunyakum salasun at-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurrata aini fis shalah. Diberikan perasaan suka kepadaku dari dunia kalian 3 perkara. Pertama wangi-wangian, Nabi juga suka wangi-wangian. Yang kedua perempuan. Yang ketiga ju'ilat qurrata aini fis shalah, dijadikan ketenangan mataku, ketenangan hati fis shalah, dalam sembahyang. Perasaan senangnya juga bahagian dari dunia. Jadi yang gebi kepegalak ke Nabi lain macam wangi-wangian, urang-inang dan perasaan senang. Cuma beda kan, Nabi senang hati dalam sembahyang. Tengok kan balik ji. Jadi dalam hadisnya kena disebut rinang Nabi ya. Bukan hayura na sahal dengan Nabi. Nabi mentang apa? Roh rinang termasuk yang galak Nabi, pakai orang kan hitam. Nabi galak ku rinang. Tengah urung lain yang galak ku rinang ieu PJO. Ni PJO urangnya. Pakala disebut le sahal. Nabi SAW maksum. Baik sama roh dengan Nabi kan. Nabi SAW maksum, orang kepelihara oleh Allah. Mungkin timbul hal-hal yang mendatangkan fitnah mak Nabi. Maksum. Itu yang ada maksum.
Waqad balaghakum makana fihi ma'hun, dan sungguh sampai akan kamu melalui sejarah-sejarah barang yang ada ianya barang pada Nabi serta mereka itu isteri, serta mereka itu rinang. Dalam sejarah kata partner sejarah bukan Nabi dua semayang jamaah gara-gara mengadhab bagi rinang. Dua ke bak gejak dalam perang gara-gara Nabi lalu rinang. Hana kut sejarah-sejarah kata baca Nabi bisa memposisikan diri, walau Nabi di sisi yang lain juga memiliki keluarga mukawin. Tapi Nabi bisa memposisikan diri. Nabi maksum, dia pelihara. Beda sama dengan Nabi yang kensahan. Hiya udwatur rajul zahiran wa batinan. Lanjut sahalam, dianya urinang udwah. Udwahnya kan adwah, udwah. Kan adawah nalih kedal. Udwah lam kamus manajih makanul murtafi atau syati'ul wadi. Tempat yang manyang atau syati'ul wadi, pinggir lembah. Natam jak ulam no. Batai dia muda ada gunung gurute na kan yang uduah. Adi urinang nyan uduah bagi uragam. Ku makna uduah? Tanya duk bak bineh jurang. Bacut salah anggo ke dalam jurang. Jadi urinangnya je ke uduah bagi uragam. Je ke tepi jurang bagi uragam. Salah bak petimang aku dalam jurang. Yang mana uduah rajul zahiran wa batinah, secara lahir dan secara batin. In azharat lahul mahabbah ahlakathu wa in azmarat ahlahu aghwathu. Jadi mandua sisi negatif, hana yang positif. Jika menampakkan oleh perempuan baginya laki-laki akan perasaan mahabbah, cinta, niscaya telah membinasakan ia akannya laki-laki tersebut. Uragam yang kedepu rinang galak kegatnya nyan akan menjadi budak, sebab manahab bali syai'in bahwa Abdullahu, so yang cinta kepada sesuatu dia akan menjadi budak bagi sesuatu. Tanya mereka ada depu rinang nyan galak ketanya nyan ketanya akan hancur karena hana kira sapule yang hana fikir le kira banjara demi untuk menyenangkan orang yang tak cintai. Wa in azmaratha, jika menyembunyi ianya perempuan akannya mahabbah baginya laki-laki, aghwathu, menyesatkan ia atau menggoda ia akan laki-laki. Tegedi hanai penyata di galak katanya, dia biarkan berupaya sok-sok pahlawan di siang bolong, berupaya sekuat tenaga untuk mencari perhatian dan untuk membuat perempuan tersebut nak perasaan galak ke katanya. Ini makna menyesatkan. Jadi menyepelahi rasa mahabbah yang bisa membinasakan uragam, menyisom perasaan mahabbah yang bisa menyesatkan uragam atau membuat uragam yang menggoda. Aghwatnya irwa, masdarjih makna menyesatkan, makna menggoda. Wa inna Allah azza wa jal, dan sesungguhnya Allah azza wa jal ja'alahunna fitnatan, kejadilah Allah akan mereka itu akan sumber fitnah. Rinang jika bergali Allah untuk sumber fitnah, berpotensi mendatangkan fitnah. Maka pelai untuk urinangnya menimbulkan fitnah harus kembali kepada kodrat urinang lagi yang kali gaduh dalam agama. Bahkan urinang ini menjadi sumber fitnah karena akibat pemahaman liberalisme, individualisme, pemahaman pulam liberalisme kebebasan, individualisme, pemahaman yang ingin menguntungkan pribadi mentang. Nak fikir pula ini. Yang akibat pemahaman lagi yang feminisme, maka sehingga urinang akan menyimpang daripada kodrat yang diatur oleh Allah, maka menjadi sumber fitnah. Wa na'udzubillah min fitnatihin, maka sama-sama kita yang melindung dengan Allah daripada fitnah mereka itu urinang. Intaha kalamu Sahal, abih habar daripada Sahal radhiyallahu anhu. Wa qala Hudzaifah al-Mar'ashi, kun Hudzaifah al-Mar'ashi, semoga ridha Allah padanya, kana yang bagi li rajul law khuyira baina ayyudraba unuku wa baina ayatazawwad imra'atan fil fitnah lahtara darbal unuk ala tazawujil mar'ah fil fitnah. Kun Hudzaifah al-Mar'ashi, adalah sepatutnya bagi seseorang laki-laki jikalau diberi pilihan antara bahawa dipotongkan lehernya dan di antara bahawa menikahi seorang perempuan dalam kondisi fitnah, perempuan dalam keadaan yang menimbulkan fitnah kepada sungguh memilih ia akan dipotong leher di atas menikahi perempuan yang bisa menjadi penyebab timbul fitnah.
fa sababiyah, mana fil fitnah bisa menjadi penyebab timbul fitnah. Jadi kepegah li Hudzaifah nya tegedi ke pu pilih pu kamu kawin pu kodaku. Nya mioleh dan kawin bisa menimbulkan fitnah, lebih baik pilih kodaku. Kemberat nah. Lagi pilih kodaku ni mam kah? Kawin, tengok trip mentang. Pakana wa inama qala zalik hayatnya gekun li Hudzaifah lagi nyan. Pakal li Hudzaifah berat hal bahawa komentar ke masalah kawin. Lima ya ulu ilih amrul mutazawwid, karena barang yang kembali kepada Hudzaifah oleh perkara urun kawin. Mana ya ulu yang yarji'u. Naiwa berita, masa Aceh iwa berita, natruk berita pokoknya urun kali-kali mukawin dum rap jitakun tikurung persen urun mukawin terganggu dalam rangka perokun mendekatkan diri kan kepada Allah. Rata-rata lagi kan. Maka yang berpendapat lagi hati mana. Karena barang yang kembali kepada Hudzaifah oleh perkara urun kali mukawin, pandai perkara yang mengiktisabil haram, mengupayakan harta haram, wa irtikabil asam, melakukan perbuatan dosa fi zamanil fitnah, badamun fitnah. Apa rata-rata bak pesenang isteri pesenangannya minta harta yang penting teruk sehingga hana peduli le taharim. Nyan dek dengar le sahal cerita urang kalih mengkawin dum, maka kentel lebih baik kau aku ada ketimbang tam kawin dia lagi yan. Wa darbul unuq ahsanu halan wa ahmadu akibatan min ta'arrud lirtikabi syai'in min ma'asillah azza wajal. Memotong leher lebih bagus nisbah keadaan dan lebih terpuji nisbah akibat daripada mendatang diri untuk melaksanakan sesuatu daripada maksiat Allah azza wajal. Jadi lebih baik ikut aku tu, lebih selamat hal dan lebih jerah akibat. Akibat ukur tengah lebih jerah. Sebab ini dunia tak guys. Ikut aku sakit ni dunia tak guys. Terus dah lakukan maksiat, mihana taubat dan hana pampul ya Allah. Yang sakit kan ini dunia mentan sampai akhirat. Fa in qaraba syai'an. Yang lang kita lain kan qarafa. Qarafa mukarafah hadis, mukarafah makna ji berbuat. Fa in qarafa syai'an min dzalikal murid, maka jika telah berbuat akan sesuatu nibak demikian oleh si murid, fa huwa daun udzal fi haqqih, maka yang demikian itu menjadi penyakit yang tidak ada obat pada haknya murid. Arti menyusi murid, mana murid menapu? Orang yang memiliki kemauan atau iradah, keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjauhi segala penyakit-penyakit dan kotoran-kotoran hati katnya. Nyan orang yang karena keinginan lagi nyan roh gepubut mengkawin yang bisa menjadi potensi kegatnya timbul fitnah, nyan sama dengan kagemita penyakit yang hana ubat. Daun udalnya daun udal penyakit yang tidak bisa diobati, penyakit kronis. Penyakit kronis hana pak ubat li. Jadi tanya mengkawin dengan orang inang, tanya kaji ke sira orang murid, makna murid ka memiliki keinginan dan kata lalui tahapan-tahapan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mensucikan seluruh isi hati dan membuang kotoran-kotoran yang dalam hati. Roh tak pubut mengkawin dengan orang inang yang bisa menjadi penyebab timbul fitnah, yang sama dengan kata mita penyakit yang hana pak ubat. Nampak pegah dalam sebuah syair. Idza syaba ra'sul mar'i aw qalla maluh falaysa lahu fi wuddihinna nasibun. Apabila beruban kepala seseorang aw qalla maluh atau sedikit hartanya, falaysa fi wuddihinna nasibun, maka dia tidak akan mendapat jatah apa-apa pada cinta mereka itu perempuan. Apabila kepala seseorang telah beruban atau sedikit hartanya atau hartanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan mendapat bahagian daripada kasih sayang mereka itu. Orang jika kasih sayang karena ada harta atau karena muda-muda. Memang yang kebanyakan orang cinta karena materialis. Yang kebanyakan ada penafi nadiroro yang betul-betul. Ini bicara ada umum kan tiroro. Yang kebanyakan kan kalian secara umum potensial je kalau. Idza syaba ra'sul mar'i aw qalla maluh falaysa lahu fi wuddihin, wuddi mawaddah, wuddihin,
nasibun. Tidak ada apabila beruban seseorang ataupun hartanya sedikit, laisa lahu fi wuddihinna nasibun. Tidak ada bagi orang tersebut pada kasih sayang atau cinta mereka itu rina nasibun bahagian. Ya le harta ada kat Tuhan bijut. Sebab dari gusuk tanya tengok gusuk peng merah. Ya kan? Fili harta tu. Yang dia dari jepit draw tu pak ji. Kan kita tengok tengok nyo kata boikat. Jepit dia tahu kata boikat tu. Gede kita tengok ni. Fakak kalu maka sungguh gekun le mereka itu ulama zallatun ba'dal iradah akbah min sab'ina zallah qablal iradah. Kesalahan awak kalih iradah lebih keji pada 70 buah kesalahan di dalam iradah. Iradah pun dalam ke iradah baik iradah pun makna logat. Yang sebab kata buat tasawuf pakai istilah tasawuf. Makna kesalahan ba'dal iradah tanya tergelincir salah puput-put awak kitanya ka status sebagai si murid. Orang yang ka melakukan tahapan-tahapan menuju kepada Allah dengan cara mensucikan jiwa benar. Yang salah kitanya waktu kali kena iradahnya, saboh salahnya lebih mantang lebih keji ketimbang 70 buah salah kalau nak iradah. Orang awam biasa kalau nak iradah bagaknya gepubut salah 70 ke baru sebanding dengan saboh salah orang yang kali nak iradah. Sebab istilahnya kata tamalan tahapan, ada orang jak ubirun kat truk ubdada. Truk berdada tadi wang long sama langa. Kan mentanggut urang yang kalau mengejak pun. Tanya kabeh mi motor, atuk berdada, bi otor atuk berun kata balik. Urang kalau mengejak sin. Kamu hak je, kamu je kalau mudah kan. Mentang dengan duduk naik kampung. Maka berahno kesalahan urang kali iradah yang lebih keji ketimbang 70 buah kesalahan urang yang dalam iradah. Wa fil masal dan sabit dalam sebuah pepatah man urifa bil khianah la yu'taman alih fil amanah. Orang yang telah dikenalkan dengan khianat, orang yang telah diketahuikan dengan berkhianat tidak boleh dijadikan pegangan di atasnya pada amanah. Urung kaitai kafe sulit, urung kaitai le kafe berkhianat yang dapat tamu mat lain untuk amanah. Menancit tanya murid, menyo-tanya terpedaya dengan perkara-perkara fitnah, dengan perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kitanya kepada amarah Allah yang kira tanya khianat. Maka orang yang khianatnya dapat percaya ali. Yang mana ji man urifa bil khianat la yu'taman alaihi fil amanah. Kemudian wakala ba'dul anbiya fi munajati li rabbih, keung sebahagian para nabi awal dalam munajatnya sebahagian nabi bagi Tuhannya. Wa tarikul li sebahagian nabi te munajat ba Allah, lau afauta an fulanin dunubahu ba'da azimi ni'amik. Lah sana kagubah jawab. Tandanya engkau memberi kemaafan daripada si fulan akan dosa-dosanya sesudah besar nikmat engkau. Sungguh bagus ya. Ada mendih kan nikmat ron syukur ayo wahai Allah Taala. Pusalah dosa si fulan dak mendin pemaaf ke deh. Fa auhallah ilaih. Maka wahyu oleh Allah kepadanya ba'at nabi laisa dzambu fil qurbi kadzambi fil mu'di. Hana sama dosa dalam kedekatan, lagi dosa dalam kejauhan. Igata dah fikir yang ipubut li hambanya perkara ubut. Ji kata ngelung mata saat ipubut dosa. Di hana mudah lung pampun. Hana sama lagi urang awam yang mentang jiuh ngelung. Urang yang kena iradah ngan urang kata ngelung. Pubut dosa le urang yang kata, hana sama lagi pubut dosa le urang yang jiuh. Lagi tanya hidayah mendenglah tajidi. Mana ada pubuk pelanggaran saya kan puma. Kira dalam tu dawud nan dayo. Hidayah tu jotun. Aja ke guru lah atau tiah lah. Pubuk pelanggarannya mungkin sulit untuk dimaafkan. Yang menan ditambah dalam bab hasanatul abraz sayatul muqarrabin sinan. Kaina maksud laisa dzambu fil qurbi kadzambi fil mu'di. Wasuila ba'dhum ditanyakan akan ba'dhum lam hal yajidul asi halawatat ta'at. Adakah memperdapat oleh orang maksiat akan rasa manis dalam melakukan amal taat? Faqala jawab ba'dhum la, tidak mendapat. Wala man hamma bil maksiat, bahkan tidak mendapat oleh orang yang memiliki hasrat dengan maksiat. Jangankan orang yang telah melakukan, yang memiliki keinginan atau cita-cita untuk melakukan maksiat saja tidak bisa mendapati halawah taat. Karena medanya dalam konsep udip, planning udip tanya sabi-sabi.
mengarah kepada hal-hal negatif atau maksiat, yang handa rumpuk halawah dalam butaan. Rasa mangat, rasa mameh untuk melakukan ibadat kepada Allah handa rumpuk sehingga ada kebaa. Jadi berkali mazhum kan orang yang akan melakukan maksiat mentang han merumpak, man hamma bil maksiat pun han merumpak, orang yang memiliki hasrat yang tinggi atau himmah. Wa min azimi su'i adabil murid, kerana mentang berkenaan dengan masalah adab orang suluk atau adab murid, termasuk yang paling raya keburukan adab murid ayyamila ila ahli dunia, bahawa cenderung hati ia kepada ahli dunia, wa ayyatakaraba minhum au ayyusahibahum, atau mendekat diri nimbat mereka itu ahli dunia atau bergaul akan mereka itu ahli dunia. Cenderung hati katanya kepada orang berzitat dunia, cenderung hati kepada orang berzitat dunia yang termasuk perkara yang paling beradab, yang harus dijauhi oleh murid benar. Dia ada mengan dengan orang-orang yang sufi, mengan dengan orang-orang fakir, mengan dengan orang kaya atau orang yang berzitat dunia, yang terpaut hati dengan dunia. Yang ini ada kalan sebalik je kah? Man tengok husnudzan mentang Allah alam, lu ada kalan-kalan mursyid tarikat akhir zaman kadang-kadang memiliki kedekatan dengan orang-orang kaya. Malah kadang-kadang orang-orang kaya tokui sabu tu, lu dah kalan ngak yang zira mursyid, ngak yang zira orang ahli tarikat, tapi mengan kan tokui sabu. Kamu tawatir lah begah tokui sabu. Nya tengok dah, ada dapat komentar sikit husnudzan mentang. Cuman yang pelai nak begah termasuk dalam adab yang you jaga lan tahu, yang you hindari hal-hal yang lainnya. Kalau tengok orang-orang dia ke mursyid, lagi berdoa kepada Allah belakangan. Lagi jadi bertingkat ni ke adab-adab yang kali tak pelajari dalam tasawuf. Kadang-kadang nayo terlena saat mengharap tak mengharap bertingkat tu bilik ikut trip kata nak pergi hana so tanggung, pai tanggung le nasiro orang kaya, tanggung ya orang kaya pasal tanggung bilik ni tak bogang ni pergi bilik. Kata paut ate sebab kata terima pemberian kau. Ya kan sebab aslul mahabbah al-hadayah bukan. Punca timbul perasaan kasih sayang gara-gara pemberian hadiah. Hai nayo pegangan je. Bedsheet saya hinakan bila na urang yang tak secara lahir lagi nyan, beta hinakan si. Karena tanya kan ate kau mana ada tengok. Ada tengok kiban dijual. Kadang yang dengar ke bertaubat urang nyan. Dan lagi bersih tak usira urang ke pertama urinam la rumah. Padahal itu dalam ujuk telekom, ujuk majmuk syarih, ujuk masalah lagi sembahyang. Enggak kalau bahasa kau. Malai urang yang luar. Kui fikir lain. Yang pandai dalam gatuk dalam. Dai dia apa pu dalam ni. Bergerutan. Ini lagi yang si, ditanya terhadap perbuatan bila na mesti tak kala gurai-gurai tanya yang bertentangan lagi yang kada tepu ino. Tajak yang positif mentang. Khud ma safa wada ma kadar. Ambil yang bersih, tinggalkan yang kotor. Jadi karena gurumu bukan seorang malaikat, maka ambil yang bagus dan yang bermanfaat saja, tinggalkan yang tidak bagus. Sebab nak minta guru yang kamil mukammil, yang mursyid, yang betul-betul warasatul anbiya, anda nampak leh akhir zamannya, zaman-zaman fitnah. Di ukuran patokannya kelakon kan. Khud ma safa, safa bersih, ambil yang bersih. Wada' ma kadar, kadar mengkeda. Tinggal olehmu akan yang kotor. Karena gurumu bukan seorang malaikat, maka ambil yang bagus-bagus saja. Ikuti yang bagus-bagus, ikuti yang ada manfaatnya. Tinggalkan yang tidak bagus. Kan. Kalau Imam Abu Qasim Al-Qushairi, kun Imam Abu Qasim Al-Qushairi radhiyallahu anhu, semoga ridha Allah padanya, wa min sya'nil murid at-tabaudu an abna'id dunya fa inna suhbatahum sammun mujarrab. Sebahagian daripada sya'annya halul azim, perkara yang serius atau perkara yang agung. Bahagian daripada perkara yang serius si murid itu menjauhi daripada abna'id dunia, anak dunia. Anak dunia anggo orang murtad dunia, orang gaya pelamid dunia. Fa inna suhbatahum sammun mujarrab, karena bergaul mereka itu anak dunia itu racun yang telah teruji. Kamu jarab.
Ni racun yang kamu jarab kali test le urang jamun tu. Mana pun tak test tanya oleh. Baik le je ke tanya ke kelinci percobaan. Kasih urang awal mesiruk inan, wujudnya ke pengalaman berharga. Kaina ku pingat no. Tabaun daripada anak dunia juga hanya termasuk perkara serius yang harus diperhatikan oleh si murid. Li'annahum yantafi'una bihi wa huwa yantakidhu bihim. Karena mereka itu anak dunia mengambil keuntungan dengan si murid. Dianya si murid meruntuhkan pangkatnya dengan mereka itu. Yantakid. Yang betul yantakid. Intakadha nakdhu ke runtuh. Yuridu ayang kadha. Jidarun yuridu ayang kadha. Bintih rencana ini grup ini runtuh. Jadi gepingat oleh dengku, getanya murid urang yang ka dekat dengan Allah tamungan dengan urang led dunia. Urangnya icok untung dia tanya. Tanya mengalami kerugian. Menyo secara lahir, menyo taluh dengan kacamata dunia, tanya icok untung. Ya kan? Tamungan urang wakil sedekah $5. $10. Tamungan urang kaya sedekah $1 juta. Titik belum nak sedekah. Peng pandai home boleh nak tahu. Kau ini nak sedekah saat ledro. Yang secara lahir tanya beruntung. Tapi lang kacamata tasawuf tanya merugikan. Karena tanya terhalang hana jadi truk bak maksud. Urangnya aja manfaat. Belumah bak gop. Tong ngabu bulan, tong ngabu pulin. Nampak ngabu tugas selfie kan. Ambil dua dengan selfie. Nampak ngabunya selfie, nampak ngabu je selfie dah betul tipek di rumah. Dah mandum abu-abu tu. Jadi yang cuma gawaknya ketanya yang kajik kabu hana maat malah merugikan pak berang ke balung. Lung macam tagai. Karena mereka itu abnak dunia mengambil keuntungan dengannya si murid. Dianya si murid mengalami kerobohan atau keruntuhan bihim dengan mereka itu. Roh dan joju dan awaknya jauh manfaat. Kenyataan realitas kayaknya lagi kan. Ya le takalan dulu lagi kan. Jauh untung. Dia memang dengan abu ngurun saleh-saleh hijau untung kan. Padahal kadang-kadang untuk menutup bisnis gelap, untuk menutup keaiban. Sebab orang dianggap bang kata ngabu, ka saleh. Ente kai ke dengan ka kata ubat dah kan. Kata ulama. Ada itu untuk menutup bisnis haram tang. Kata ulama. Orang nyaman ngejak ulama lelaki keberkatan. Lelaki nasihat. Ini apa ni? Ja me bawaan macut. Tu dia selfie ambil tu. Betul. Ya kan? Sibuk betul. Jadi hana manfaat. Ja ulama ini hana kecak manfaat. Orang nyaman ngejak ulama, guyur rusuk ulai ke. Lelaki keberkahan, guyur mendoa. Gak cok nasihat gitu. Ini apa ni? Wow, dari ulama yang nak apa? Betul. Yang menjamin kembali. Ke Imam Haddad hadza zamanun ukisat ahwalu. Ini zaman yang terbalik keadaan. Memang nemu-nemu terbalik. Terbalik keadaan. Ya zaman urang jak bak ulama, bak urang saleh yang minta keberkatan, lelaki doa ini kali terbalik je. Sehingga bangga alam dengan betul. Sehingga bak mesak-sak berduk ika bermenumpak betul ulama, hana tersadari kan menyinggung perasaan orang lain. Kan menyakiti orang lain. Kan hana li terjaga adab-adab dalam bertamu, adab-adab dia duduk ika orang alim. Dah dia dabut lang kita akhlak kalau pernah duduk ika orang alim kena ada adab. Andi tanya ngurang alim yang baru pun tajak mendaturi tan kabi ke nanti adu. Teruk kena pi pelen duk boh. Foto sagai. Jika menyimpang daripada adab-adab yang gatul agama. Qala Allah Ta'ala kana Allah Ta'ala wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Jangan kamu turuti atau mentaati akan orang-orang yang telah kami lalaikan akan hatinya daripada mengingat kami, wattaba'a hawa, dan mengikuti akan hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan adalah perkara orang tersebut itu telah melampaui batas. Jadi Al-Quran jelas Allah Ta'ala itu mah. Jadi jelas Al-Quran Allah Ta'ala getanya hanggu ikut urung-urung yang ka gepelalo hati urungnya daripada mengingat Allah Ta'ala. Atau urungnya nak urung yang kalalai dengan dunia.
Waqad akadama min kalamil mu'allif rahimahullah la tasahab man la yunhiduka halu. Dan sungguh telah terdahulu dikut daripada kalam Ibnu Athaillah, semoga lebih rahmat akannya oleh Allah, jangan kamu bergaul akan orang yang tidak membangkit akan kamu oleh keadaannya. Jadi likut dalam kalam hikmat yang kali tabuk puasa ngau likut bahawa salah satu kalam hikmat Ibnu Athaillah dijelaskan kepada tanya gelarang katanya bergaul dengan orang yang keadaan orangnya tidak mampu memotivasi katanya untuk beribadat kepada Allah. Hang lebih bergaul dengan orang dengan yang keadaan dengannya hanya bisa menggerakkan keinginannya untuk beribadat kepada Allah. Ya kan? Malah ibu kabeh biasalah. Jadi dia ke han hasil put kadang-kadang buat pertimbangan. Ada pakai jamaah halai kafir gagal tadi 60 dia tak letak. Makanya punya pelak kata tempuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan yang hanya bisa membangkitkan semangat dia dijauhi. Pemahan antara maksud dia ibu karu bakat du tengok kan dalam wa min dzalika aidan mu'asyaratuhu lil ahdas wasyubban. Sebahagian daripada demikian yang gelarang lam itu muasyarahnya si murid, bergaulnya si murid bagi ahdas. Ahdasnya orang yang muda usia. Wasyubban dan urus-urus mentang muda belia. Ahdasnya bisa makna majazi. Makna majazi berarti orang yang baru walau umur katuha tapi baru kita mulai ibadat. Yang bedanya bergaul dengan orangnya dia kedukang pekacau. Bak orang muda kan mentang kuilah semangat mentang menggelora di semangat-semangat untuk ubud perkara-perkara yang bertentangan dengan agama, mentang bergelora. Tanya yang katuha dan mengen orangnya yang biasa akan mendatangkan manfaat, malah jika merusakkan. Ya kan? Biasa kan jarang bisa ada pengaruhi. Yang kan bersih lagi pulakan nak berkera hilang pula. Gimana ni berkera hilang pula le baik grup hilang pula dah je ke rencana le nak berkera hilang pula ni mendati raya hilang pula dah je ke yang menanji le tanya Tuhan memang konsep god jelah dan perubahan mudanya menanju kan dah tu sama ngawaknya sama lagi orang yang kahwin kita dah kalau baik yang menanji makanya ini kita Anggebi muasyarah dengan ahdas, dengan orang muda dan syubban. Wa kabul irfa' niswan. Dan sebahagian pada demikian yang perlu dijauhi oleh murid lam menerima irfaq niswan. Irfaqnya irfaq niswan naga elang kamus Arab man a'tayat wa man hun nisa, pemberian perempuan. Irfaqnya makna ada irfqun kan lemah lembut atau irfaq memberi kelembutan, niswan urinang. Jadi menerima pemberian urinang yang termasuk perkara yang gayuh hindari. Lelong galon nak kejadian sampai dah bergaul. Nak kejadian bak sembut-sembut majlis taklim urinang je ke sampai pakai dengan perempuan-perempuan. Kerana saat kesembut mungkin nak ibu-ibu atau janda-janda dalam kawanan yang merasa perlu terpikat dengan gureh agak hadiah baje. Hadiah baje ada raya, hadiah jakrum ke gureh. Rasa macam tu. Hanya ada kuarmo, gak ada yang lain mana ya? Tak kerja oleh ibu pulan, kerja oleh ibu pelit. Karu main orang pula. Memang lang kitab begini lang kitab kita hang gebi terima pemberian urinang. Karena potensi rakyat tak, karena pada terima pemberian pun membuat hati terpikat. Pun enggak pengin jadi tahu deh, soalnya uri hadiah tolong. Sehingga karu tak balak. Lah biar mangan dah ada hargai pemberian kau karu tak balak. Sehingga kait SMS-an. Jadi dia ke puncak karu lah rumah tangga. Bagi landa tahu gelarangnya. Termasuk perkara yang harus dijauhi oleh murid, kabul irfa' niswan, menerima pemberian atau hadiah daripada urina. Fa in ta'arradha listijlabi dzalika minhun fa huwa asyaddu. Fa inna ta'arrudha listijlabi dzalika minhun fa huwa asyad. Maka sesungguhnya mendatangi diri untuk menarik demikian dari mereka itu rinang, maka dianya itu lebih berat.
Dum ijuk ia bertabah hang gebi menyota mita cara bijuk yang lebih berat lam. Ta'arud lil istijlab, mendatang diri untuk tarik, jalbun kan tarik. Istijlab untuk menarik demikian dari mereka itu urina. Tamita cara benaijuk hadiah, tak pancing-mancing dah pegah hilang tengah ulang tahun. Ada minta yang tan. Dan dia yang pas dia dah pegah hilang tengah ulang tahun, itu oh le urina, so tanyang. Yang gala kah? Le lagi anu dalam bina anu mana rok-rok. Pegah ulang tahun ke gure nambu tepu. Yang memandum ada yang getam nanda tahu, udah depu mentang. Yang berarti ta'arud lil istijlab. Yang pas dia naik tanya tengku pada lahir baik begah pe. Ana tu jalan dua mencatat ni. Ana mencatat ni lepas jalan lahir. Lung the kau bino kan tu jalan pada lahir. Baik nak begah pi pada lahir. Sebab kan bang ada begah pada lahir kan ingat dia. Tulis bak bintih balik. Urutah gure tanggai bulan. Mantuk dengan yang kai sedia kado, pegak kuih ulang tahun. Tanya pi gure pi sama ke. Ge awaknya hanya beda. Enggak tampak lemo kan. Oh kan. Qala Yusuf bin Husain Ar-Radhi, kun Yusuf bin Husain Ar-Radhi semoga ridha Allah padanya, raaitu afatis sufiyah fi suhbatil ahdas wa muasyaratil adad wa rifqin niswan. Aku melihat penyakit orang-orang sufi pada bergaul dengan orang muda, wa muasyaratil adad, dan berteman dengan orang-orang yang kontradiksi dengan prinsip mereka, wa rifqin niswan, dan pada menerima pemberian dari perempuan. Adatnya orang yang tazaddi dengan tanya kata suci jiwa untuk menuju kepada Allah. Tak mengan dengan orang mentang kuta. Yang akan muasyarah adat. Subah ahdas mengan dengan orang mentang muda yang mentang memiliki nafsu bergelora, memiliki nafsu yang bergelora terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Tak mengan dengan orang-orang muda, tak mengan dengan orang-orang yang kontradiksi dengan tanya dan tak terima pemberian atau hadiah daripada urinang. Yang memandung kepegah Ali Yusuf bin Husain Ar-Razi yang adalah afat, penyakit yang membahayakan kepada para sufi. Qala Imam Abul Qasim, kun Imam Abu Qasim Al-Qushairi, wa min as'abil afat fi hadhihi tariq suhbatul ahdas. Sebahagian daripada yang paling sulit penyakit untuk diobati pada ini tarik, mana ini tarik jalan sufiah, itu berteman dengan orang-orang muda dan orang-orang yang dibalakan akan orang tersebut oleh Allah dengan sesuatu nibak demikian. Okanya istiqnah. Termasuk pada yang paling sulit penyakit pada ini jalan sufi itu bergaul dengan orang-orang muda. Koma nak kita nak koma. Wa man ibtalahu Allah bi syai'in min dzalika fa bi ijma'in minasyuyukh anna dzalika abdun ahanahu Allah wa khadalah. Maka dengan orang yang telah dibalakan akan orang tersebut oleh Allah dengan sesuatu nibak demikian, bergaul dengan orang muda, berteman dengan orang-orang yang kontradiksi prinsip, dan dengan perempuan-perempuan menerima hadiah-hadiah dari perempuan, maka dengan ijma' daripada gure-gure bahawa sungguh demikian orang tersebut itu seorang hamba yang telah dihinakan akannya oleh Allah dan dicuekin akannya oleh Allah. Khadalanya tarkul i'anah, hanali kebantu oleh Allah ni, kalau cuekin. Jadi ganggap tanya menyokat terjerumus, roh tak mengan dengan orang muda, roh tak mengan dengan orang yang berbeza prinsip dengan tanya, dan dengan tak terima hadiah-hadiah dari urinang yang ganggap ijma'. Kalau terjadi ijma' daripada gure-gure bahawa yang demikian itu merupakan ancaman yang besar kerana ganggap yang hamba kagepihna oleh Allah. Bal an nafsih syaghalahu. Bahkan daripada nafsunya gepu bimbang oleh Allah akannya hamba tersebut. Kan megopi ngenap suroi kaje ke sibuk, ngenap suroi kaje ke melalaikan je. Walau bi alfi karamah ahalla, walau dengan beribu-ribu karamat telah menampakkan oleh Allah akannya. Walau tanya sebelumnya beribu-ribu karamat ke penampak oleh Allah. Ahalla azhara mana? Kan ahli ahallahu ihlal menampakkan. Maka kun hilal kerana nampak belun, kun hilal. Ahallah azhara mana kepedahir. Jadi tanya ganggap hamba yang kagepihna oleh Allah, dia tanya kakenang bala dengan orang muda ataupun terima hadiah dari urinang-urinang mana, walau kita tanya
kalahi gepelahi oleh Allah dengan beribu-ribu karamat. Mana walau bi alfi karamah ahallahu. Malah nak berah pada tempat lain, Fatah Al-Musili, salah seorang waliullah, pernah merumpak dengan lepluh dro waliullah yang lain yang memandum tingkat gaknyan abdal. Lepluh dro abdal merumpak li Fatah Al-Musili, watai gelake nasihat ba ujung yuh golong berpisah, memandum nasihat ji iyakum wa muasyaratil adad wa muasyaratil ahdas. Jauhi olehmu bergaul dengan orang-orang yang masih muda. Yang Fatah Al-Musili, lepluh dro merumpak dengan abdal kan, kalau watai yang sama, watai yang berbeza. Memandum lepluh sepakat ke nasihatnya nanti ba ujung. Maka kena fa bi ijma'i minasyu syuyu. Memang kata sepakat, kata terbukti. Kata terbukti dari zaman kan bahawa orang ulama sufinya menjaga bergaul dengan nekmin, gemengan dengan nekmin, gemengan dengan orang yang mantang berbeza prinsip dengan yang ujung-ujung hana jadi teruknya kepada hadrah ilahi. Semakal ba'da kalamin kasir, kemudian gekeli Imam Abu Qasim sesudah pembicaraannya banyak oleh pegah habas secara panjang lebar, nak sambung lam li Imam Abu Qasim, fal yahdhir al murid, maka hendak mewaspadai oleh si murid min mujalasatil ahdas, daripada bergaul atau menduk-duk dengan orang muda, dengan nekmin mukhalatatihim, dan bergaul mereka itu. Fa inal yasir minhu fatuhu babil khidlan wa bada'u halil hijran. Karena hukuman yang paling sedikit nibak si murid menyukai duk-duk dengan orang yang muda, itu fatuhu babil khidlan, membuka pintu kehinaan, dan memulai halil hijran, keadaan diputuskan hubungan dengan Allah. Hijrannya gecengom oleh Allah dengan permuli. Jadi ancaman yang paling rendah, tanya dan menjelasah dengan ahdas, tanya sufi tapi, dan tanya awam, tanya kaji ke sufi dan menjelasah dengan ahdas. Ancaman yang paling kecil iaitu membuka pintu kehinaan dan memulai halil hijran, keadaan atau kondisi diputuskan hubungan dari Allah. Wa na'udzubillah min qadha isu, dan kitanya melindung daripada qadha isu, daripada keputusan Allah yang buruk. Wa adabul murid kasiratun, bermula keadaban si murid itu banyak. Dia tak taat mi adab muridnya. Dan kalau kita berilika kalau roh Nabi Abihlam lain dari adab Allah dan Rasul, adab si murid dengan Allah dan Rasul, juga adab-adab dengan ikhwan, adab dengan guru. Dia adab dengan guru kalau pegah, adab dengan Allah kalau pegah. Nya yang kalau pegah ala adab dengan ikhwan. Nya adab dengan ikhwan dalam kalam hikmat uka. Cuma nak pegah secara sarihan tapi secara dimnan. Wa adabul murid, bermula adab si murid itu banyak. Inama nabahna huna ala ba'dhi ma ya'dumu fihil khatar wa darar. Biasanya kami beri peringatan di sini, yang kamu bitai di sini, ada sebahagian barang yang dianggap besar, ada sebahagian barang yang besar padanya barang oleh bahaya dan kemudaratan. Mimma hadara minhu aimatuna, nibak barang-barang yang kagak pingat nibaknya barang oleh imam-imam radhiyallahu anhum. Jadi adab murid sebenarnya dia tak taat. Cuma yang gepegah ino, yang gebitai ino, ada yang rayuk-rayuk bahaya mentang. Adab-adab yang menyota langkahi adabnya, menimbulkan atau berpotensi menimbulkan bahaya yang rayuk, yang mentang yang gepegah. Maka antara lain ada yang kali gepingat lihat imah-imah hawai. Wa balaghu fit tausiyah bihi, dan barang yang ka gemubalaghah li mereka itu imah pada gewasiat bihi dengannya adabnya, wan nahi anhu, dan gelarang daripadanya. Teh ada adab yang ka sering, yang ka berat tat gewasiat hang gebi peto, dan teh ada adab yang gelarang li para imah awal yang kenya mentang yang disebut ino. Wa jami'u dzalik muhtamil li ayakuna muradal muallif rahimahullah fi qoulihi min jahlil murid ayusi al adab. Bermula seluruh demikian yang kali kamu sebut ilikut itu memandumna kemungkinan bagi bahawa ada seluruhnya itu maksud pengarang. Apa yang depu maksud urang kun, urang poha, urang poha ba, yang depu maksud haba, urang poha ba. Nya dari syarah haba Ibnu Athaillah li Ibnu Abbad, igatnya kibarah ada bab surah danyo yoyohan bagi syarah. Punya menan maksud, kadang kemenan. Maka kepingat oleh Ibnu Abbad, pu mentang adab-adab antara
murid dengan Allah, menansyid antara murid dengan guru yang kalih long pegah dalam carahan ilikut yang memandum na kemungkinan menan maksud muallif rahimahullah. Bakun muallif min jahlil murid ayusi al adab. Bahagian daripada kebodohan murid itu bahawa memperburuk ia akan adab atau bersikap perilaku buruk. Para aina Allah yakhlu hadzal mawdhi' mi hadzat tanbih. Maka kami melihat, kami memandang bahawa tidak sunyilah ini tempat daripada ini peringatan. Di tempatnya bak kalam hikmatnya cocok kamu sampaikan pu yang kali mu pegah ilika. Lianna zalika naf'un lil murid, yang betul naf'un kan ya kau. Karena yang demikian itu naf'un lil murid, bermanfaat bagi si murid kasiran banyak. Wallahu waliyut taufik, Allah yang mengurus taufik. Apapun cerita haji, sebanyak apapun menceritakan tentang ahwalus salafus saleh, bila Allah tanpa memberi taufik kepada kita juga tidak akan berarti apa-apa atau akan sia-sia. Jadi dari leuro put-uro kata beut, leuro atau put-uro kata beut tentang cerita-cerita salafus saleh, cerita-cerita ulama saleh dan aulia-aulia awal. Mudah-mudahan dalam kehidupan Allah pu yang kali tabutnya bergebi manfaat. Karena setiap disebut cerita orang saleh gepegah oleh Ibnu Uyainah, yukal nak dikatakan orang inda zikris salihin tanzilur rahmah. Ketika menyebut orang-orang saleh turun rahmat. Oleh Imam Ghazali menafsirkan makna turun rahmat ketika menyebut orang saleh bukan hakikat diri rahmat, tapi menjadi penyebab turun rahmat. Kenapa? Karena ketika menyebut cerita-cerita orang saleh atau hikayat-hikayat orang saleh membuat hati kita tergerak untuk meniru kesalehan mereka. Dengan kita tergerak hati untuk meniru kesalehan mereka, itulah menjadi penyebab turunnya rahmat. Jadi kendak sebut rahmat yang langsung itu kendak sebut cerita orang saleh langsung itu rahmat. Tapi baru itu rahmat bila memiliki hati atau tergerak hati untuk mengikuti apa yang telah mereka lakukan. Sama juga lagi nasabuh hadis, tapi hadis ada gerumpa lam yaqdah ada saat dialog dengan Nabi nasalah sirah ulama Yaman tentang masalah kopi. Masalah kopi ketika manteng nabe kopi bak babah laki ampul lima malaikat. Yang haba hadis lagi yang betul, tapi jangan tak maknai secara zahir. Makna ketika manteng be kopi gelake ampul le malaikat. Harus tak kala ulama-ulama sufi gejep kopinya untuk pu qiyamul lail pada malam. Di urangnya gejep kopinya ke wasilah atau wasail untuk menjaga megadang malam ke ibadat. Maka ketika saat manteng nabe kopi babah sabi-sabi malaikat gelake ampun. Tanya ojek kopi nonton bola. Tengok je kopi main batai, tengok je kopi untuk mupat mendang malam. Pandai laki ampun malaikat. Salah-salah pakai kan. Dia kat je kopi, salah kopi betul. Laki ampun malaikat lah. Ana maka kada baik boleh lah. Nonton bola, urang awai, ulama-ulama awai lagi-lagi di Yaman, ulama-ulama sufi zaman dulu. Urangnya ngejek kopi untuk qiyamul lail. Jadi wajar ganjaran ji selama mentang nabe kopi babah tapi malaikat laki istighfar. Kalau lagi tanya wajib, beda sama mendum tu. Jadi, maka oleh orang awai, pada saat disebut cerita-cerita ulama-ulama saleh atau aulia, laki doa, nak doa je. Iaitu doa Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Ya Allah ya wahai Allah ya Rabb ya Tuhan, fanfa'na bi barakatihim. Nabi manfaat ke kamu dengan keberkatan mereka. Wahdinal husna bihurmatihim, dan dipetunjuk kamu akan jalan-jalan kebaikan bihurmatihim dengan sebab kehormatan mereka. Wa amitna fi tariqatihim, nepumati kamu bak jalan-jalan yang kau tempuh oleh mereka. Wa mu'afatim minal fitan, dan selamat kamu daripada fitnah-fitnah. Ya, saat dah sebut cerita-cerita orang saleh, harus perbanyak baca ada yang Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Biasanya dalam lagu guna sunnah. Ada dalam lagu ada pu dan putra kamu kena je. Kemudian dengan kata baca cerita-cerita ulama saleh hawai, dia harus rubah prinsip, karena yang sangat prihatin takalan fenomena masyarakat orangnya dalam mencari panutan atau sang idola
keliru. Jadi mengidolakan orang-orang kafir, mengidolakan pemain-pemain bola, bukan mengidolakan orang-orang saleh atau sufi salafus saleh yang salah dalam mencari panutan atau sang idola. Karena dalam masyarakat Takalan Ronyo, termasuk kadang-kadang dari kalangan daya, kita temukan hal-hal yang sangat kontras dengan yang terjadi di abad-abad lalu, iaitu masa salafus saleh, masa-masa orang awal. Ia jamun idolakan manusia-manusia pilihan dan memiliki akhlak mulia di kalangan mereka. Mioronyo katanya cenderung mengidolakan manusia yang tidak karuan dari segala aspek. Dah manusia yang tidak karuan dari segala aspek ke mengidolakan pemain bola, mengidolakan kaum selebritis, paranormal, dukun, pakai dasi, kata idolakan ini, dan tokoh-tokoh maksiat lainnya. Yang memandum sungguh sesuatu kesalahan yang fatal jika seseorang salah dalam menentukan idolanya. Disalah menentukan idolanya satu kesalahan yang fatal. Malah yang sangat merasa pesimis, sangat merasa ironis kan. Kadang-kadang dibantu oleh orang Syik lah. Orang Syik kebantu mengidolakan kaum-kaum kafirin, mengidolakan tokoh-tokoh maksiat. Jadi makanya tanya harus didik anak min untuk mengidolakan urung-urung saleh, mengidolakan kaum-kaum yang sufi gitu. Supaya baik salah langkah dalam mengambil panutan dalam menentukan idola. Karena kita harus berfikir, pernahkah sang idola memperhatikan kamu? Saya mengidolakan orang kafir, mengidolakan pemain bola, mencuri dutan. Pajan datang dia sakit orang yang kunjung le som dengan pemain bola. Tahu main bola tu le Ronaldo. Pajan kan pernah hijat. Tu ada hijat SMS lah, moga lekas sembuh ya. Pajan nah. Adi idonya dan manfaat ya akhirat lebih-lebih dalam. Bahkan hantar idola Nabi, hantar idola urung saleh. Karena Nabi urung yang perhati ketanya, yang bisyafaat ketanya tengok orang akhirat. Karena dalam sebuah hadis pegah di Nabi, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu beserta siapa dia cintai. Kita mencintai, mengidolakan orang-orang yang tokoh-tokoh maksiat atau mengidolakan orang-orang yang kafir, jangan-jangan nanti di akhirat kita bersama mereka. Na'udzubillah. Maka mulai sekarang harus kita merubah prinsip. Jangan mengidolakan mereka. Cari idola, jadikan panutan orang-orang yang bisa menggerakkan hati kita untuk dekat kepada Allah, yang bisa menggerakkan hati kita untuk melakukan amal-amal taat. Jangan mengidolakan orang-orang yang malah menjauhkan kita daripada ketaatan kepada Allah. Sebab biasa dia kata idolakan urang, kata ikut pu yang dilakukan urangnya, truk bauk koh lagi awaknya, baje esok lagi esok awaknya, truk bak urang yang lepeng kan. Kadang-kadang ya wisata ho yang dijak awaknya. Malah na di barat lunggalan yang berat hat mengidolakan artis-artisnya, saat mati artis dro-dro ke bunuh diri karena ikut bersama sang idolanya. Jadi jangan lagi salah dalam menentukan idola, karena kesalahan yang fatal jika seseorang salah dalam menentukan idolanya. Sebab Al-Quran Allah Ta'ala ittabarra alladzina taba'u minal ladzina tubi'u. Balik ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ingat olehmu ketika melepas diri oleh orang yang diikuti dari orang yang mengikuti. Sehingga orang akhirat tanya tak idolakan artis, tak idolakan orang-orang kafir atau orang-orang maksiat, orangnya sehingga akan tabarra'a, melepas diri. Karena orangnya ia yang hendak melepaskan diri yang ke Nabi Muhammad. Muhammad yang sayang ke umat, hang pelihara orang akhirat sehingga tak idolakan orang-orang yang kan kaum-kaum salihinnya, pulang urung kafir tak idolakan, awaknya akan melepaskan diri bandung tengah. Itabara alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'aul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika mereka melepaskan diri oleh orang-orang yang diikuti, melepaskan diri dari orang yang mengikuti, dan melihat oleh mereka itu semua akan azab, wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputus dengan mereka itu oleh hubungan. Oleh dunia kagak tak hubungan, kata tajuk hadiah ke sang idola pikai curi tanya. Tapi orang akhirat tengah taqatta'at bihimul asbab, terputus sebab-sebabnya. Maka harus ingat kan, baiklah tanya mengidolakan orang-orang yang hana mendatangkan manfaat ke tanya, ini dunia hana mendatangkan manfaat, di akhirat pun hana mendatangkan manfaat. Bukti tanya mengidolakan orangnya, tipek poster gambar-gambar langkama, kita periksa dalam bilik dia gambar-gambar pemain bola tu, gambar artis. Belum dari urina kau galak ke artis Korea.
Sebab le dalam masyarakat katanya dalam mengidolakan orang lain hanya melihat luarnya saja. Le urina mengidolakan artis yang ganteng, le uragam mengidolakan artis yang cantik. Berarti hanya melihat luarnya saja, tidak pernah melihat batinnya. Tidak mau tahu apa kelebihan idola tersebut. Yang penting secara luarnya bagus, enak dipandang, dijadikan idola. Ni haru robah ambek nali kenya. Ada dah bersalah dah anak ni. Hai tiap beut. Mana tiap beut Melayu beut kata didik je idola ke pemain bola. Melayu beut kata didik je idola ke artis. Tiap juk dudayah tiap beut. Urah lah aku batak ni robah tiap beut. Dah kata salah tadi. Kata salah dah didik. Habis. Kemudian lanjut Ibnu Athaillah nya berkenaan dengan adab ma'al ikhwan, adab beserta teman. Idza ra'aita 'abdan aqamahu Ta'ala biwujudil aurat. Apabila engkau melihat akan seorang hamba yang ditetapkan akan hamba tersebut oleh Allah Ta'ala biwujudil aurat, dengan ada wirid-wirid. Wa adamahu 'alaiha ma'atul imdad, dan melanggengkan oleh Allah di atasnya aurat tersebut, ma'atul amdad, beserta lama memiliki bantuan Allah atau lama mendapat bantuan Allah. Fala tastahqiranna ma manahahu maula, maka jangan sekali-kali engkau menganggap remeh akan apa yang diberikan akan hamba tersebut oleh Tuhannya. Karena lam tara alaihi simal arifin, karena engkau tidak melihat di atasnya hamba akan tanda orang arif, wala bahjatal muhibbin, dan karena engkau tidak melihat di atas hamba tersebut akan cahaya yang indah dari para muhib, para orang-orang yang cinta kepada Allah. Kalau la warid maka nawirid, maka seandainya tidak ada warid, niscaya sungguh tidak ada dah wirid. Maksud dalam hikmah di sini tentang jangan remehkan apa yang telah Allah berikan pada seseorang hamba. Jangan mentang-mentang pada hamba tersebut tidak nampak tanda-tanda orang arif, kita menganggap remeh. Puan ada bukai tu. Jadi begini hancur dan anggap remeh siroro hamba Allah. Karena metahu siroro hamba Allah yang memiliki wirid. Wiridnya siapapun yang dah lakukan secara rutinnya ke wirid. Apapun amal ibadah yang dihasilkan dari upaya secara mujahadah oleh seorang hamba, baik berupa salat, puasa, berzikir ataupun amalan-amalan ibadah yang lain yang dilakukan secara rutinitas, itu namanya wirid. Di wiridnya bukan hanya tasbih atau tahmid saja. Apapun amal ibadah yang dilakukan secara mujahadah oleh seorang hamba secara rutinitas, itu wirid. Pernah jadi dalam kitab bab urang yang hana urang di penjara bawah tanah yang hana di segala matauro yang ditandai kita menguasai sembahyang dengan wirid. Makna wirid ini agak aktivitas rutin yang dengan cuma biasa bahkan habis kecil ke bawah dia di dulu kita menguasai asa. Mesti ketanda yang kita menguasai asa mana habis kecil ke bawah dia. Karena kita apa? Di makna wirid ini kan berarti wiridnya lebih luas maknanya. Aktivitas rutin tapi yang maksudnya yang memiliki nilai ibadah atau taat. Jadi apabila engkau melihat seorang hamba diikamah, ditetapkan akan hamba tersebut di Allah dengan ada wirid. Ada wirid hamba tersebut. Wa adamahu alaiha, dan idamah yang pelanggar, bertetap akan hamba tersebut di Allah adanya wirid, ma'atul imdad, beserta panjang imdad, panjang bantuan dari Allah. Maka jangan kamu menganggap remeh akan apa yang diberikan oleh Allah akan hamba tersebut. Maka untuk ini maulah apa yang diberikan akan hamba tersebut oleh Tuhannya. Bakal tak anggap remeh lantaran engkau, lantaran engkau tidak engkau lihat di atasnya si hamba simal arifin, simahum bi wujuhihim, simanya alamat tanda-tanda orang arif. Wala bahjatal muhibbin, dan lantaran kamu tidak melihat akan cahaya indah orang-orang muhib, orang-orang yang cinta kepada Allah. Kalau la warid maka nawirid. Tandanya tidak ada warid. Waridnya cahaya ilham atau cahaya hidayah yang datang daripada Allah kepada diri hamba, bukan warid dalam istilah tasawuf. Tandanya tidak ada warid maka nawirid itu tidak ada wirid.
Maka nawi pada hamba dan naji nawari dari Allah yang nak hambanya. Dan naji waris dari Allah yang nak hamba, semua hambanya tidak akan ada wirid. Jadi maksud di sini tidak ada satupun amal baik yang kita lakukan kecuali amal tersebut akan memberi kesan langsung dalam hati kita. Dan itulah dinamakan dengan waris. Amal baik yang kita lakukan yang memberi kesan langsung dalam hati kita, itu dinamakan dengan waris. Waris daripada Allah. Jadi hal seseorang yang membuat posisi seseorang dalam wirid karena ada waris. Bahkan posisi seseorang berada dalam wirid karena ada waris. Jadi oleh karena itu, seseorang hamba yang senantiasa melazimkan wirid-wiridnya, maka dianjurkan oleh Tunku kepada kita dalam rangka adab beserta ikhwan, supaya jangan menganggap remeh orang-orang yang telah memiliki wirid tersebut. Baik hanya gara-gara lantaran hanya tanda-tanda agaknya durung arif, kata anggap remeh, kata rendah. Jadi jangan menganggap remeh atau merendahkan hamba Allah yang memiliki wirid dan ibadah-ibadah tertentu hanya lantaran orang tersebut tidak memiliki tanda arif. Kalau orang nak wirid khusus, tak ada apa anggap remeh. Dia dah hilang, anak hilang arif. Anak hilang mulut salib. Buka wirid macam tak roh, enggak ada remeh. Dah anak wirid roh, tak tanggap wirid dah. Tak roh nak bayar wirid, anak hilang arif. Dia hilang naik. Yang ini yang kita mengerti, yang menyuruh digahnya naik arif, mendengar anak adab dengan ikhwan, adab dengan. Dan danyo harus memperbanyak wirid. Sebenarnya wiridnya anak payah raya tak ada. Wirid tasbih lebih lega subhanallah alhamdulillah dengan Allah akbar yang berutin setiap di sembahyang. Ada le subuh dengan le maghrib damah la ilaha illallah. La ilaha illallah Allahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Balam lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Nanti keluarga. Yang le maghrib dengan le subuh kalau damah yang di keluarga. Untuk le maghrib Wataba abidi kun wa ilaihin masir, wa ilaihin masir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ini subuh sama wa ilaihin nusyur. Karena maghrib menjelang waktu dan ibu wa ilaihin masir, kepada Allah masir, tempat kembali. Mai waktu subuh wa ilaihin nusyur, kepadanya Allah nusyur mahambu. Sebab waktu untuk berusaha, malam waktu istirahat. Kalau maghrib waktu abid kena tanya di keluarga. La ilaha illallah benar sampai terubah kabir terubah yuhi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir kan wa ilaihil masir wala haula wala quwwata illa billahil azim. Nah demi ada sebab wa ilaihil nusyur dan ada beda. Kalian untuk mudah rezeki, mendawamah baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah terjaga. Yang enggak antara sembahyang fajar dan subuh. Maka begitu lihat langsung sembahyang sunat fajar. Dan baik dari sembahyang subuh baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Tertuga. Lalu sembahyang subuh ni baca wirid dia menolak. Ada leluhur damah la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Tertuga. Yang mendang yang kali belum terima ijazah dari Habib Umar juga nak terima ijazah. Yang mendang diperbanyak baca. Mudah-mudahan nanya meluput rezeki dan kejujuran daripada kesulitan-kesulitan. Hana meluput baca antara sembahyang sunat fajar dengan sembahyang subuh kena kecelat jaga. Aku di sembahyang subuh baca, hang buat di subuh baca lil duha. Jadi kalau lehu usahakan meluput baca dan juga subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Lehu damah la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Yang mendang wirid-wirid tak rutin, tapi bumdawamah beristiqamah. Baik jantan. Ada yang galim keluarga supaya mengatna ketenangan dalam rumah tangga baik ricu suami isteri. Baca ayat kursi dan lega kulhu setiap damang dan tubik rumah. Dua beranggapan damang rumah baca ayat kursi tiga teruk kulhu lega. Pada tubik dengan cik. Pada tubik di rumah najak kudai dan najak masjid. Baca dirajak dia sampai ada dirajak dapat dia. Sebab wiridnya zikir atau wiridnya amalan paling mudah nak payah guna wudu. Ada sambilan ada menghadap Fiji tak bayar Quran. Mamnya adabnya ada ilmu, ada cerita adab, ada cerita untuk
semangat terbenar dan berzikir. Yang ni macam nama yang istiqamah kaji nak payah wirid ramai yang tak. Mana cok wirid cok dari kat dia ujung-ujung ana amal ni lagi buruk daru. Nyo apa amal dia apa amal. Buruk daru kai dropnya beli aje drop beli aje. Mantap jaro drop. Jadi yang mendalam rutin wirid tasbih dan hega tahmid dan takbir yang setiap sembahyang rutin. Ani al subuh damah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Ani lillahi damah la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Betul. Nabi Muhammad Rasulullah inna la ilaha illallah la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Ana dalam puasa lungkalan di Yaman amaliyah ulama-ulama saleh di Yaman termasuk di Malaysia lungkalan Syainuddin lungkalan badum-badum ulama-ulama lain. Urungnya dalam bulan puasanya luar biasa ke tamah amaliyah dalam puasa yang disunatkan dapat banyak menjelang buka puasa khususnya di tempat lain juga bisa di tempat yang lain. Menjelang buka puasa karena saat buka puasa saat mustajabah doa. Dia boleh terlewatkan saat kena buka puasa lalu ada tempat makanan. Ya kan? Menjelang buka puasa orang lain ada tempat makanan. Belum nak ibu timun, belum nak pulang, belum buat itu. Macam nak ada tempat makanan. Padahal saat-saat mustajabah doa. Dia boleh baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan asyhadu an la ilaha illallah kembali ulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Atuk lega dan damah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Yang lain itu pun praktek. Menjelang ni buka kira-kira 5 minit kada terus dia buka kun ramai-ramai. Yang mak gua boleh praktek. Padahal pada anak orang praktek yang kita robah buat perubahan kebaikan anak buku. Di menjelang ni buka usahakan. Yang benar nanti menjelang ni buka. Kau jadi setiap ke sembahyang benar usahakan mana baca. Ana dia gatuk lepu ah. Dia gatuk dapur mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Dia gatuk. Dan dia gatuk. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya kali makna dia tu. Yang telepon di praktek baca ramai-ramai itu menjelang ni buka. Tahu kabak ya anak ibu alun nom. Kabak tu kabak menikah mana kabak jamaah lah. Kabak umat kalau itu betul. Yang ni nyan mentang wirid makaji ino kepegah le Ibnu Athaillah urang yang kana ketetapan wirid yang katetap bak urang nyan tetakalan bak urang nyan hanadiu tanda-tanda arif bet dia preme dak anggap puan 60 sangat taleh raya yang hanggebi karena yang kira anak adab atau beradab tanya dengan sesama teman karena Syekh atau Habib Abdul Rahman As-Saggaf Syekh Abdul Rahman As-Saggaf nagakeun man laisa lahu wirdun fahuwa kardun. Orang yang tidak memiliki wirid orang tersebut kera, buah. Urang hana wirid buah. Man laisa lahu adzkar falaisa bizakar. Orang tidak memiliki zikir maka dia bukan lelaki. Man laisa lahu wirdun fahuwa kardun. Orang yang tidak memiliki wirid fahuwa kardun. Orang tersebut kera. Nanti betul dalam kalam kan man laisa lahu adzkar falaisa bizakar. Orang tidak memiliki zikir-zikir maka bukan lelaki. Di lelaki yang ke Mbak Jib Hemapiton. Kalau lelaki yang Mbak Jib ulama yang sejenis Hemapiton yang kuning kan benar. Ada? Yang extra jos. Gannya lelaki banget kan ini. Lelaki banget itu memiliki zikir. Memiliki zikir lelaki banget. Kalau lelaki banget Mbak Jib extra jos. Mbak Jib kuku bima yang kaina lelaki banget. Yang lelaki atas ranjang. Oh kan. Yang kamu tahu kan? Ni dah usahakan supaya kedannya baik je kebu lagi pegah oleh Syekh Abdul Rahman As-Saggaf usahakan memiliki wirid. Wirid yang ringan-ringan kan lagi pun. Malah yang
nang kitab lah menulis pendapat Imam Syakir Al-Asadi. Nya gawat lah, ma dumta ta'lamu anna Allah yaraka fa anta fi dzikri wa in kunta fi su. Selama engkau yakini Allah selalu memandang kamu, melihat kamu, maka kamu berada dalam zikir Allah walaupun kamu di pasar. Yang zikir kalbi, ya. Zikir i'tikadi lah dikata. Tanya orang tajak selalu tak anggap Allah kelalu. Saat tanya pupuk curang, tingat Allah kelalu. Saat tanya pukurung timbangan mak surah kedanya mukat, tingat Allah pantau tanya. Yang madumta ta'lamu anna Allah yaraka fa anta fi dzikri. Selama kamu meyakini Allah melihat kamu selalu, mengawasi kamu, maka kamu dalam zikirnya Allah. Wa in kunta fi suq, walau kamu berada di pasar. Yang definisi zikir menurut Imam Al-Asadi ya. Lebih mudah tak? Makna zikir dia dah ingat tapi ke Allah. Tak ingat ke Allah, melewat rinang ingat Allah tinggal lalu. Nah dia tak. Pada nak cok harta agak hawa depo jam begok bini jalan dan nak pot tebok ingat Allah tinggal lalu ngawasi lu. Nah dia tak cok. Yang kalau kita zikir dia. Sebab selama dia ingat dia yakini Allah pandang dia yang tapi dia dalam zikir. Kan? Kemudian kembali ke persoalan ini, kamu memakna dalam hikmat ini. Berarti hang gebi anggap remeh kepada urang yang urangnya tiada kala Allah ditetapkan urangnya dalam wirid dan Allah gelanggengkan gebi ikamah ketetapan urangnya gebi bantuan taufik tabi untuk roh dalam wirid yang kedaya hang gebi anggap remeh lantaran bak urangnya hana tanda-tanda arif dan hana merumpak hana dakalan kecemerlangan atau keindahan daripada urang-urang yang katuk pangkat muhibbin. Jadi baik gara-gara hana ada tanda-tanda saleh tak celaga. Karena wirid yang kagak lakukan oleh urang yang secara kontinu nya apapun pemberian Allah. Gedanya dah remehkan urangnya sama dengan meremehkan pemberian Allah. Ibadullah al-makhsusun yang kasimun ila qismaini, muqarrabin wa abrar. Hamba-hamba Allah yang diistimewakan terbagi kepada dua macam. Pertama dinamakan muqarrabin, hamba yang didekatkan kepada Allah. Wa abrar, yang kedua hamba yang dinamakan dengan abrar, orang-orang baik biasa yang belum didekatkan kepada Allah. Al-muqarrabun hum alladzina akhadhu an hududihim wa iradatihim wasta'malu fil qiyam bihuquqi rabbihim ubudiyatan lahu wa talaba limardatih. Wa haula umul arifun wal muhibbun wal abrar hum alladzina baqau ma'a hududihim wa iradatihim uqimu fil a'mal wa ta'at yujzau 'alaiha bi raf'i darajat fil jannah wa haula umuz zahidun wal 'abidun. Maka bermula hamba-hamba muqarrabun itu orang-orang yang mereka mengambil daripada jatah atau keberuntungan mereka dan kehendak mereka dan mempergunakan oleh mereka itu fil qiyami pada menegakkan dengan segala hak-hak Tuhannya ubudiyatan lahu karena menghambakan diri baginya Tuhan dan mencari keridhaannya Tuhan. Mereka itu dinamakan arifun dan muhibbun. Dan pembelah abrar itu orang-orang yang kekal mereka serta keberuntungan mereka itu dan iradah mereka itu dan ditetapkan akan mereka itu dalam beramal dan taat supaya dibalaskan mereka itu artinya taat dengan meninggikan derajat dalam syurga. Mereka itu itulah zahidun dan abidun. Jadi hamba Allah na muqarrabun, na hamba Allah al-abrar, muqarrabun atau muhibbun, dan na hamba Allah abrar dan al-abid atau az-zahid. Beda dua orangnya. Punya orang muqarrabun ataupun muhibbun, orangnya iradah dan sesuatu yang menguntungkan orangnya gejak digunakan untuk qiyam, untuk melaksanakan hak-hak Tuhan dalam rangka menghambakan diri bagi Tuhan dan mencari keridhaan. Anak gejak kero pumantang jatah yang lebih kurangnya, lebih kesehatan, lebih udip, lebih wate yang luar yang memandung jatah-jatah orangnya digunakan untuk qiyam dengan hak Tuhan. Ya kan muqarrabun, anak fikir boleh ke lain. Punya orang abrar, orangnya mentang gejak keberuntungan dan keuntungan orangnya mentang gejak kera kerana istiqmal untuk pedang hak Tuhan. Orangnya ditegakkan dalam amal dan taat dengan tujuan untuk mendapat balasan Allah akhirat ke syurga. Kita yang lagi pun sembahyang, buat syurga. Pun ibadat, berzikir, haji, umrah, itu membuat syurga, mana tinggal ke syurga. Yang muhibbin, mana tinggal lagi syurga. Ilmu belum sembahyang untuk melaksanakan penghambaan diri kepada Allah.
Yang punya muhibbin. Mam yang lih sembahyang Allah getik ron neraka bagi siap. Karena tujuan long untuk menghambakan diri menjaga hak Allah. Allah cipta long, hak long sebagai hamba Allah untuk membudiah geraknya, ibadat geraknya. Long siap walau hana gebi syurga. Karena tauhid yang sebenarnya iaitu beribadat kepada Allah, mengtuhankan Allah, mengibadatkan kepada Allah walau Allah tanpa menciptakan syurga dan neraka. Yang tauhid yang sebenar-benarnya tauhid. Yang orang abrar ana ke ibadat kan mendengar ke syurga, dia dah pegah amalan-amalan saleh katanya apa faedah. Yang apa faedah lu dah baca ni. Saya dah baca riba, dah baca faedah. Bukan main Tuhan apa faedah main Tuhan dah rezeki. Dia main tajuk apa faedah main tajuk. Ditanya faedah le. Mendengar punya orang yang mandang begitu puas keuntungan kegatnya baru getim ibadat ya kan abrar. Dia harus nak reward ke. Reward kan nak yang kembali ke katanya. Nak poin. Dia orang belanja pun nak poin. Nak poin dia belanja. Jadi ibadat kerana mencari reward kan. Nak keuntungan yang kembali ke katanya. Ya ke abrar biasa. Dia orang yang muhibbin atau mukarabun hanali pelai kepada keuntungan yang kembali ke orangnya. Sebab orangnya beribadat hanya untuk melaksanakan hak-hak katanya sebagai hamba. Allah Ta'ala guna gebi balasan kegaknya atau hana gebi, yang masalah kedua. Yang penting kan sebab selaku hamba akan laksanakan tugas gaknya sebagai hamba. Yang punya urang mukarabun. Jadi beda ragai, urang mukarabunnya ibadat menggunakan hati, urang abrar ibadat menggunakan jawarih atau amal lain. Yang beda. Urang mukarabun atau muhibbun ibadat kepada Allah menggunakan hati. Hati gaknya hana terpaut dengan mata benda dunia, sehingga dengan syurga pun hana terpaut dengan bidadari pun hana terpaut hati gaknya. Gaknya beribadat menuju dekat kepada Allah dengan menggunakan hati yang mukarabun. Punya abrar beribadat kepada Allah dengan menggunakan amal jawarih, amal anggota. Hati gaknya terpaut dengan pulain. Dengan sembahyang mendengar ke mengenai syurga. Dengan ibadat mendengar mengenai bidadari. Yang berarti abrar kan. Dia abrar menggunakan jawarih mentang anggota badan, sementara hati mentang terpaut dengan lain. Yang orang mukarabun atau muhibbun ibadat le orangnya kan hanya menggunakan jawarih saja, tapi coba hati hanali digunakan kepada hal-hal yang menguntungkan untuk pribadi orangnya. Jangan kampung kan beda dua orangnya. Kembali ke persoalan menolak wa kullu wahidin minhum mamdud. Dan ada lagi langit lain mumid kan mamdud. Tip satu daripada mereka itu mukarabun dan abrar mamdud fi makamih, dibentangkan atau mumat. Ini tiap mumat dibantukan. Tip dari satu orang baik mukarabun ataupun abrar pun dibantukan pada makamnya tip alladhi huwa bihi bimadadin ilahi. Makam alladhi yang dianya tip satu padanya makam dengan ada bantuan dari Tuhan. Sebab yang ada bantuan Allah, ada taufik dan inayah Allah, le urang abrarnya mungkin sih untuk melaksanakan taat. Le urang mukarabun pun mungkin sih untuk melaksanakan taat. Jadi taat baik mukarabun ataupun abrar memandua gara-gara ada madad ilahi. Madad ilahi bantuan yang nisbat kepada Allah, kepada Tuhan. Bantuan dari Allah. Iqtada minhum yai kendaki atau meladimi ianya madad ilahi nibat mereka itu akan melaksanakan atau menegakkan dengan hak-hak makam mereka itu. Ada berbedanya makam. Jadi urungnya gara-gara nama madat ilahi, na bantuan dari Allah, urungnya melaksanakan tugas menurut posisi masing-masing. Urung abrar melaksanakan tugas menurut posisi roh abrar, urung mukarabun melaksanakan tugas dalam ibadat kepada Allah menurut posisi roh mukarabun. Yang mana ala ikhtilafnya. Faida ra'aita abadan akamahu Allah Ta'ala fi amalil bir zahira wa muwasalatil aurat mutawadira wa amadahu bidzalika bil ma'unah wa taysir fadzalika min ikhtiyarillahi ta'ala lahu fala tatakiranna dzalika li ajli annaka lam tara alaihi simal arifin min tarkil ikhtiyar wal bara'ah minal hudud wal iradah baina yadayil murid muhtar. Maka apabila engkau melihat seorang hamba yang diteguhkan, ditetapkan akan hamba tersebut oleh Allah dalam amalan kebaikan yang zahir, amalan-amalan kebaikan yang lahir, yang nampak, wa muwasalatil aurat mutawatirah, dan mesambung wirid-wirid yang berturut-turut. Tidak kala ngaknya gebubuh amalan kebaikan yang nampak, masalah lahir, soal hati kan siapa yang tahu tanya. Nak tahu depu hati katnya kiban.
pu tujuan kat nyam pu buat kebaikan nyan pu minta lembui untuk ujubnya hana mu tahu danyo tidak hamba Allah nyan pu buat amalan kebaikan secara lahir. Muwasalati auradil mutawatirah, mesambung-sambung wirid yang berturut-turut, mutawatirah mutatabi'ah, berturut-turut. Kadang-kadang na wirid-wirid ke li subuh na wirid nadu lam dia kan jalan sembayang li salim kiri salim kanan salim kiri langsung beda nadu dia nam kundok lah dia bila pulang kundoknya dengar kok ji na lam kundok dia dak na wirid bila pu hanya baca kata dengar atau cik baca kemangat dia ku baca dengar tak macam ada orang tu nak berah boleh dengar cila Quran dengar je langsung hai malah dia dengar bila saya boleh dengar baca Quran buka baca kitab baca yang dengar juga kita yurung sampai haji buat dengar. Jadi menyatakan hamba Allah yang ditetapkan dalam amalan kebaikan yang zahir dan gebi mesambung wirid-wirid gotnya wa amadahu bidzalik dan gebantu akan hamba tersebut oleh Allah pada demikian dengan gebi maunah dan kemudahan. Dikatakan dalam wirid sitna kemudahan atau karu. Kitanya hanya dengan sembahyang kita mau HP sering kan? Dengan sembahyang kita mau HP. Hanya li salim makanya dak ujung telefon. Telefon apa ni nak pelet dah. Hana dia baca wirid dia katanya. Nya urang kena bi maunah dan daisil Allah. Hana payah pun silent apa cik learn terus. Cik ana tahu bunyi dia yang mendengar dah wirid tak tahu bunyi. Jadi hana tak balik ji. Hanya dia ada kebi kana urang bunyi. Mula kan ada telefon dah pray ada telefon. Munan dia ada kebi maya cik kana urang telefon. Kalau ada urang tadi kasu HP dengan maya. Mudah ada telefon. Maka ini kami dekalan hamba Allah yang tetap dalam amalan kebaikan dan wirid-wirid yang berturut-turut nyan urang nyan mendapat bantuan Allah dan kemudahan fadzalika min ikhtiyarillah lahu. Maka demikian hamba tersebut daripada pilihan Allah Taala baginya. Yang meyakini god nyan kondisi lagi nyan karena pilihan Allah ke nyan. Tak suka-suka ke nyan. Maka karena nyan pilihan Allah fala tadakiran dzalika. Maka jangan sekali-kali engkau menganggap remeh. Akan demikian itu li ajli anaka lantaran kamu lam tara alaihi simal arifin belum melihat di atasnya hamba akan tanda orang arif. Apa itu tanda orang arif? Min tarkil ikhtiyar wal bara'ah minal hudud, daripada meninggalkan pilihan dan terlepas daripada segala perkara-perkara yang menguntungkan kepada pribadi. Apa orang arifnya hana lagi pilih baru, kagak pilih dia Allah. Pu mantang yang diinginkan dalam jalani udip hana lagi pilihan baru, hana lagi ikhtiar baru. Yang orangnya kan orang arif. Baik ada kalam hira orang wirid gaknya mantang gemublang, hira orang wirid gaknya mantang mukat lam dako, mantang nak upaya usaha dari ikhtiar ro ke kan ikhtiar Allah ke gaknya kata anggap remeh. Apa wirid lah mantang bayar mukat ke. Ikut kai wirid sana mukat le. Ikut betam kai wirid ada le jauh belang. Hira ni wirid kan dia ublang dia. Kena balon dulu-dulu dia ublang. Bubuk wirid no. Ikut betam orang kau wirid ana le jauh belang. Kalau tanggung rezeki Allah kajak kurang arif. Nyaya hang gebi. Dia tak urung hana tanda arif bagaknya tanggap remeh. Sebab kemauan gaknya tetap dalam wirid kan kemauan ro pilihan Allah gaknya. Tanggap remeh gaknya sama dengan tanggap remeh pilihan Allah. Sebab mungkin tira urang ke wirid mihana warid Allah dari gaknya. Warid Allah datang bagaknya. Sebab dalam kita Iqadul Himam berbeza wirid dengan warid. Makna al-warid ma minhu ilaika. Apa yang datang dari Allah kepada kamu itu namanya al-warid. Ma minka ilaihi, apa yang dari kamu untuk Allah itu namanya wirid. Dari kitanya tak ibadat, tak baca zikir secara rutinitas kepada Allah yang wirid. Ma minka ilaihi. Apa yang dari kamu kepada Allah itu namanya wirid. Ma minhu ilaika, apa yang dari Allah kepada kamu itu namanya warid. Ibam Nawawi itu laula warid maka na wirdu. Andainya tidak ada warid, sungguh tidak diperdapatkan wirid. Bahkan masih orang na wirid kanya, gara-gara na warid ilahi. Warid ilahi yang ketaufik. Gebi ilham lang hati orang, gebi kesenangan untuk beribadat di Allah, yang kun warid. Urang ka gelimpahkan cahaya alam hati kana warid. Kun warid kana datang dari Allah, kun warid. Al-warid yang sesuatu yang datang. Maka makna al-warid ma minhu ilaika, sesuatu yang datang dari Allah kepada kamu. Makna wirid ma minka ilaihi, sesuatu yang dari kamu kepada Allah. Jangan orang beda wirid dengan warid. Kemudian akan berlari kepada wirid. Ana berah oleh Sayyidina Umar bin Khattab, al-husunu lil mu'minin minasyaitan salasun. Benteng bagi orang beriman
daripada syaitan nalhe. Terperisai, kita tanya orang beriman, terperisai atau benteng untuk membentengi diri daripada syaitan. Nalhe, pertama masjid. Al-masjid hisnon. Masjid adalah benteng yang membentengi seorang daripada syaitan. Yang kedua, zikrullah hisnon. Berzikir kepada Allah juga benteng. Yang ketiga, qiraatul Quran hisnon. Membaca Al-Quran juga benteng. Jadi perisai yang dapat melindungi daripada syaitan dipegang oleh Umar bin Khattab, Sayyidina Umar dan heboh. Pertama bunuh masjid, maka melazamah masjid. Yang kedua zikir, yang ketiga qiraatul Quran. Kemudian nada mahala ilm dipegang oleh Syekh Ahmad Zarruq. Syekh Ahmad Zarruq salah satu pensyarah kitab Hikam. Tanda orang arif nalih. Pertama, i'rad amma siwa ma'rufihim bi kulli halin wa ala kulli wajhin. Berpaling daripada selain yang kageduri katnya. Orang arif yang kageduri Tuhan Allah Taala. Yang selain ma'ruf, selain yang kageduri katnya, yang keduanya alam termasuk manusia-manusia, katnya i'rad. Berpaling hati hanam kumat liati dengan benda-benda alam termasuk manusia lain. Fi kulli halin wa ala kulli wajhin. Setiap keadaan dan kondisi wa ala kulli wajhin, dan di hati alasan apapun. Yang tanda orang arif pertama. Yang mandang hukuman dengan manusia kalau kena arif. Yang mandang mikat dengan manusia, tena persoalan buah sakit, buah butuh, barang ngapu, mandang tak menggadai bak manusia, mandang tak melaki bak kau, mandang pelai ke di sanjung-sanjung dia orang, mandang pelai ke bantuan-bantuan manusia lain, yang kalau benar tanda arif. Sebab mana tanda arif nak i'rad amma siwa ma'rufihim. Yang kedua, iqbal alaihi bitarkil hudud wa ikamatil hukum. Menghadap untuk datang kepada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara yang menguntungkan kepada pribadi dan melaksanakan segala hak-hak penghambaan dirinya kepada Allah. Yang tanda arif yang kedua. Tanda arif yang kedua, ridha anhu fi majari aqdari. Restu dan ridha daripada Allah fi majari aqdari, pada tempat berlaku qada-qadar Allah. Apapun qada-qadar Allah yang berlaku atas kita, kita ridha tanpa komplain, tanpa protes, tanpa apapun. Yang heboh tanda orang arif yang dipegang oleh Syekh Ahmad Zarruq, salah satu daripada pensyarah kitab Matan Hikam. Dia kedihana salah satu daripada heboh tandanya yang mungkin musyabbihul arif, orang yang menyerupai diri dengan orang arif. Kan? Kemudian orang mengalami lantaran kamu tidak kamu lihat di atasnya orang tadi akan tanda orang arif. Pada tanda orang arif pada tinggal ikhtiar, pada tinggal ikhtiar ke ridha apa yang ditentukan oleh Allah, dan melepas diri pada hudud wal iradat, keberuntungan dan iradat. Maka jina sebagai ulama sufi yang ketafsir makna murid, orang yang melepaskan iradah diri dan berpegang hati iradah Allah. Nah, sebagai makna murid. Ilmu murid ke murid Tanisha. Murid Tanisha kan metikan metode murid si kan. Apabila upin ke murid-murid si, murid-murid dia oleh cikgu. Murid-murid si, kan muridnya yang maksud ini. Maksud murid ini orang yang akan melepaskan iradah diri dan menyerahkan kepada iradah Allah. Nanti iradah agaknya kalau pulang iradah apa Allah ni murid. Jadi dia dah pahami makna murid ke orang yang handali iradah. Padahal kalau dia ke murid orang yang handali iradah, apa murid kan kalimat mustaq, dan dia nak mustaq main dalam ni iradah. Nya baru ke murid yang handali iradah. Maknanya puan handali iradah ro. Kalau terah kepada iradah Allah baru ke murid. Maka ini gebuh mana arif, orang yang baraah pada iradah, baina yadail murid muhtar. Pandai agaknya gepeglah roh daripada iradah, agaknya berada baina yadail murid muhtar, di antara hadapan murid yang muhtar. Karena yang murid bebu Allah. Tanya kalau murid bebu, yang murid hakiki Allah yang maha iradah. Agaknya berada di antara hadapan Allah yang maha iradah, lagi Allah yang maha pilihan, yang memilih, yang menentukan, yang mentadbirkan memandung Allah. Wala bahjatan muhibbin, dan jangan kamu menganggap remeh orang tadi yang kekal wiridnya lantaran kamu tidak melihat cahaya kilauan orang-orang muhib. Karena orang yang katruk makam arifin atau muhibbin ni biasa nak cahaya nur ilahi bak wajah atau bak diri orangnya. Maka memandang ulama, memandang orang arif dia ke ibadat, angku orang arif benar-benar. Memandang ulama yang je ke ibadat, ulama akibat, ulama amilin. Kan ulama hanya transformasi ilmu tapi tidak pernah beramal, ilmunya sendiri tidak bermanfaat. Ulama yang je ke ibadat dia dah pandang ke ulama amili nurul arifnya, karena nur ilahi bagaknya.
Tiba ada kalam tira urung wirid yang kekal tetap nyala wirid gara-gara galam nanur ilahi kata anggap remeh. Kaya kena berah no. Jangan kamu menganggap remeh lantaran kamu tidak melihat akan bahjah muhibbin. Cahaya kilauan orang-orang muhib. Pandai cahayanya minas syaraf bi mardati mahbubihim. Daripada syaraf, syarafnya puncak cinta, syaraf atau meluap-luap. Daripada meluap-luap perasaan cinta orangnya bimardati mahbubihim dengan keridaan mahbub mereka. Dan mahbub mereka itu Allah. Wal imbisat pandai dalam cahaya muhibbin daripada imbisat wal idlal merasa gembira wal idlal tunduk idlalnya nak kitab idlal nak kitab idlal mengendal nak makna menganggap diri baik senang imbisat senang gembira idlal menganggap diri baik idlal bermakna menghinakan diri atau tunduk dan patuh. Benda serah makna dua macam nak kitab yang idlal nak kitab yang idlal mengendal. Pandai cahaya muhibbin daripada perasaan cinta yang meluap-luap dengan keridaan mahbubnya mereka itu Allah dan imbisat wal idlal merasa gembira dan merasa diri baik berada di antara hadapan habib mereka itu Allah nya cahaya di saat urangnya pura ikut jangankan dengan Allah urang baling kahwin akan meri raut wajah lain karena senang aura gitu dari aura wajah agaknya terpancar agaknya sedang bahagia sedang gembira nya urang tengah nak perasaan duka dari aura wajahnya juga terpancar bahawa yang tengah mengalami masalah tengah galau urang yang baling kahwin kalangan yang baling kahwin dari orang daya kan mai gekeli runduh mai ibra ke nama ibra ke petik nama apa terpancar karena aura-aura agaknya memiliki kebahagiaan terpancar menanci urang yang cinta ke Allah orang cinta ke Allah yang akan meluap-luap perasaan cinta terpancar perasaan cinta ke Allahnya terpancar dalam wajah agaknya nampak nur dalam wajah agaknya maka ini aku pegah dekedi urang dalam da'a nanur bak wajah baik dapat remeh wiridnya ada guru muka tak menjaga mereka anjir lagi ya malah dikut deh ada yang kata buat dalam puasa kali nak kepingat lo jangan kamu berhenti daripada berzikir lantaran hati kamu tidak hudur. Jadi baik gara-gara haitim hudur hati tapi yo daripada zikir. Berzikir aja karena gara-gara dah berzikir itu datang rahmat dan inayah Allah kepadanya dengan keberkatan zikir. Walau hati haitim hudur kepada Allah tetap zikir jangan ditinggalkan. Walau hati tak berzikir hanya terpupun dengan tetap zikir jangan ditinggalkan. Karena keberkatan berzikir kadang-kadang Allah gebi kekuatan kepadanya untuk mampu menghilangkan perasaan tengut atau gebi kekuatan kepadanya sehingga mampu untuk mendatangkan hati kepadanya kepada Allah. Yang sama lagi ketika orang idanya masalah sirah sogot orang yang beribadat tapi tidak pernah menjaga hati selalu hatinya ada pegah kegop ada dengki kurang lain ngaya ahli ibadat tapi dengki kurang lain sogot gotnya dengan tira orang yang ibadat kurang tapi hati bersih atau istilahnya kan kesalehan sosial sosialnya mesti dia bantu go hantam pernah kun ke go hantam pernah tersakiti go tapi ibadat dengan tira orang tu ahli ibadat anak yang dempu ibadat kubut mantu nak pergi bubut tapi hati ko yang sogot itanya mati syekh jauh dari syekhnya mandua got karena orang yang geleh hati bisa-bisa karena kebersihan hati katnya Allah ilham ke katnya sehingga hanali beribadat kaji mau ibadat teman orang yang pedawam rong ibadat gara-gara keberkatan ibadat katnya bisa jadi sebuah saat tengah gadah penyakit tu yang bro kaji orang keleh yang ada nilai kau jadi yang bro orang keleh yang ada nilai orang lain ibadat hana ada ke kau yang ada nilai kau yang ada ibadat tu ada kau yang gak tije walaupun hana ibadat ada hana ko hana je kedukam kacau dalam masyarakat ya kan ahli ibadat suluk 65 ke tapi je kedukam kacau dalam kampung jadi mandua ke jadi orang yang suluk aja walau ada ke dalam bisa ke bersuci orang sabar saat dengan keberkatan ke suluk keberkatan ibadat Allah akan geram ilham nanti katnya untuk bisa ke bersuci hati orang yang suci hati kurang dalam ibadat lagi anjir mudah-mudahan dengan keberkatan ibadatnya
Sebab saat tengok kan juga akan ikut suci hati dan jiwanya. Falaulal warid ilahi alladhi awradahu Allah Ta'ala alaih mastakama ala amalih. Maka seandainya tidak ada warid ilahi, warid yang datang dari ilah, dari Tuhan, yang datang akannya warid dari Allah Ta'ala, adanya si hamba benar mastakama ala amalih wa wirdih, dia sungguh tidak akan istiqamah si hambanya ada amal dan wiridnya. Maka kalau orangnya haji istiqamah dalam beramal, yang tanda na warid ilahi gebi keji, walau hana ada tanda arif baji, baik sagai-sagai tanggap remeh. Karena istiqamah lebih bernilai. Al istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih mulia, lebih baik daripada beribu-ribu keramat. Bahkan ditanya jarum tak dengar keramat seperti sahabat. Malah yang sering tak dengar keramat seperti aulia-aulia yang dari kalangan tabi'in atau malah urung di bawah tabi'in lah. Sahabat jarum tak dengar keramat. Karena keramat tak artikan ditanya amrun kharik dan adat. Padahal karamah yang maksudnya kemuliaan yang Allah berikan, bisa saja kemuliaannya melalui wujud amrun kharik, bisa saja kemuliaannya melalui istiqamah. Para sahabat Nabi kasih mulia dengan istiqamah, anale dia keramat amrun kharik. Jarang na ulama genakal keramat-keramat di kalangan sahabat. Nah, sahabat-sahabat ke keramat Abu Bakar, keramat Sayyidina Umar, tapi jarang. Karena urutnya yang lebih bernilai dari keramat itu istiqamah. Istiqamah lebih bernilai pada keramat. Maka sebab keramatnya kadang-kadang menguntungkan ke pribadi. Contoh, tanya tajak tak langkah duduk Makkah, untung ke pribadi bukan. Ke pribadi kau payah pribadi 55 juta yang umrah dia tak langkah ke duduk. Ya, keberuntungan ke pribadi. Maka di kalangan sufi, keramat kau nyan menyolam bentuk amrun kharik, iaitu boleh kau kira aib. Aibnya potensi menimbulkan ujub. Maka dalam cerita dalam nuzuki, Naziro waliullah gemratib sampai gemlikir. Dan saat di keluarga ila kepen tinggal ke silap musalla. Iu kana pek. Mak tahu orang ya lum liane. Ya lum liane. Pandai kecok peng layah habis kerja ana tapu ana. Ana gudi kero. Di li bocor rahsia baknya ana kai jupu peng iu sajadah kecok. Lakin doa Allah bagi pegadah kemuliaan dan keramatnya. Ana enggak anggap aib. Sebab sesuatu yang menguntungkan ke pribadi kira aib punya. Ana galak ke jupu lego. Kalau kita tanya dia dah boleh berkeramat. Tamam ganggap menguntungkan pribadi pekan yang lagi ada berapa noi napek anak tajak tak langkah katru igok pe itu tu ni ada saja yang menguntungkan pribadi mendu ini hana nilai ibadat ini maka yang menguntungkan ke pribadi kiranya aib maka keramat yang lebih mulia dan lebih agung iaitu istiqamah kan keramat amrun kharik maka kalangan sahabat karena urunyan kebiasaan dengan istiqamah dan istiqamahnya yang paling bernilai. Maka sembahyang 2 rakaat Abu Bakar hana sama lagi 2 rakaat yang sembahyang. Beribadah rakaat sembahyang ni hana sebanding dengan 2 rakaat Abu Bakar. Karena lebih mulia keramat kan dengan keramat amrun kharik. Kan. Jadi seandainya tidak ada warid ilahi yang berdatang oleh Allah mastakama ala amali hana istiqamah si murid benar ada amalnya dan wiridnya. Bahwa lam yakhrud anda irati inayati wa hifdhi wa riayati. Maka bahasanya si murid tidak lepas, tidak keluar daripada lingkaran inayati, bantuan Allah, pemeliharaan Allah, wari ayati dan penjagaannya Allah. Berdaya kini urang yang kana model menan, yang urang yang hana lepas daripada lingkaran pemeliharaan Allah, penjagaan Allah dan perlindungan daripada Allah. Fala tastahkira, maka karena itu fala tastahkira, jangan kamu menganggap remeh khatira ma manahahu, akan agungnya, besarnya barang yang diberi oleh Allah akan si muridnya. Watastakilla kasiran marabahahu. Watastakilla dan engkau menganggap sedikit, menganggap kalil akan banyak barang yang didapat keuntungan oleh si murid akannya barang yang rumput laba. Istiqamah dalam wirid nyan laba yang cukup raya rumput oleh si muridnya. Baik dia dah anggap di sehingga ada celah haji. Ada pemberian Allah kepada haji iaitu gebi taufik istiqamah dalam wirid yang juga perkara yang paling raya yang gebi Allah keji. Baik tengok dah anggap remeh. Maka jangan kamu anggap remeh akan besar barang yang gebi Allah akannya si murid dan menganggap kecil akan banyak, menganggap sedikit akan banyak barang yang beruntungnya si murid akannya barang. Wa hal dzalika illa min wujudi jahlika, dan tidak demikian menganggap remeh orang yang istiqamah dalam wirid kecuali karena
adanya kebodohan kamu dan pandu antena kamu. Nah, kadang-kadang pandu antena orang kaji tak anggap remeh urang yang istiqamah dalam wirid. Nya urang panjang antena nya hana apu kuna, hana anggap remeh. Nya antena bagian radio raja rumpa, di raja rumpa. Kena antena dah. Baik watim nasa boleh rumpa. Yang pandu antena nya pandu antena nya baru tak anggap remeh urang-urang yang mudawamah dalam wirid tapi hana ada tanda-tanda arif. Abak je waliullahnya na kadang-kadang gepelahi na waliullah mastur, waliullah desam. Maka hanya tanggap remeh urang pula menyogoknya ahli ibadat. Abak na yang pelahi waliullah na yang gesam Allah nala. Wasiyati min kalamil muallif dan lagi akan datang daripada kalam musannif rahimahullah kiban intik lang kalam muka la yastahkirul warid illa jahulun. Tidak menganggap remeh, tidak menganggap enteng akan warid yang datang dari Allah kecuali oleh orang yang sangat-sangat bodoh. Jahulun amsilah balaghah dan faulun, orang yang sangat-sangat bodoh. Di urang yang anggap remeh warid yang datang dari Allah, yang kira urang yang sangat-sangat bodoh. Apa lewat. Haji